Episode 89 Masalah Serius. Kamu benar-benar berpikir kita bisa menembus benua Wei Yeguan? Ah Siming menatap Taiji. Di belakang mereka, pasukan besar membentang tanpa akhir. Ini adalah pasukan terbesar benua Savage dalam sejarah, dan merupakan Perses King Court yang baru dibentuk, dalam misi terbesarnya. Ah Siming tidak bisa disalahkan karena khawatir, dia belum pernah memerintahkan perang skala besar sebelumnya. Selain itu, ia berhadapan dengan Wei Yeguan benua Musisia. Benua Savage tidak memiliki orang-orang yang sombong dan angkuh, tetapi sejak awal, benua Wei Yeguan selalu berdiri tegak dan mengesankan, seperti sup panas yang pedas, dengan kuat menjaga jalan utama menuju benua bela diri yang terhormat. Sejak Musisia diparkir di benua Wei Yeguan, tidak ada yang pernah menerobos sebelumnya. Musisia mampu memegang benua Wei Yeguan dengan kuat dan pada saat yang sama menyusup ke benua Savage bukan karena dia adalah orang yang ramah, tetapi karena dia kuat. Savage kontinen menyembah yang kuat, dan percaya bahwa tinju yang lebih besar adalah yang benar, jika tidak, mengapa sebuah suku kecil bersedia menerima nasihat darinya. Musisia menjadi orang luar terkuat di Savage kontinen, meskipun sangat sedikit orang yang mengetahui keberhasilan militernya, tetapi tidak ada yang pernah mendengar Musisia kalah dari orang lain. Orang-orang seperti Ah Siming memiliki lebih banyak pengetahuan tentang hal-hal seperti itu, dan lebih jelas tentang betapa menakutkannya Musisia. Ah Siming tidak mengerti mengapa Ratu memiliki niat untuk menyerang benua Wei Yeguan. Jika bukan karena kepercayaan sepenuhnya pada Ratu, dia akan berpikir bahwa ada motif tersembunyi di belakang. Taiji membantah pandangannya, selama kita mencapai apa yang Ratu inginkan. Sang Ratu pasti punya beberapa rencana, atau apakah kamu berpikir bahwa kita bahkan lebih kuat darinya? Petik 2. Ah Siming berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Sang Ratu adalah Dewi Perang kita, dia tidak terkalahkan. Musisia benar-benar sial kali ini. Petik 2. Dia bersukacita dalam musibah Musisia, sebagian besar pusat kekuatan di benua Savage tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Musisia. Musisia memiliki niat di benua Savage dan mungkin bisa menipu suku yang lebih kecil, tetapi pembangkit tenaga listrik lokal tidak akan menerimanya sama sekali. Musisia diam-diam mencoba untuk menghubungi beberapa pembangkit tenaga listrik, tetapi terlepas dari kekuatan dan kehati-hatiannya, dia tidak pernah berhasil. Untuk Taiji dan Ah Siming, sangat disayangkan baginya untuk bertemu Ratu. Untuk Ah Siming, orang yang pasti bisa mengalahkan Musisia di Savage kontinen adalah Ratu. Meskipun baginya, Ratu tidak perlu cemas tentang hal itu karena dia masih punya banyak waktu setelah menyatukan Savage kontinen. Tapi tentu saja, karena Ratu sudah memutuskan untuk melakukannya, Ah Siming tidak akan menolak. Apakah Musisia tidak beruntung atau tidak, aku tidak tahu. Taiji menggelengkan kepalanya, tetapi dalam sekejap mata, senyumnya menjadi lebih lebar, tapi aku tahu pasti bahwa yang terhormat benua bela diri kali ini kurang beruntung kali ini, lebih jauh lagi, mereka harus berdarah untuk itu. Gelombang Taiji pasti tahu sesuatu gelombang, tapi Ah Siming tidak bertanya lebih lanjut. Sang Ratu mengabaikan keselamatan pribadinya dan berlari ke benua bela diri terhormat, jelas memiliki niat untuk melakukan sesuatu di sana. Kebencian terhadap benua bela diri terhormat ini membuat Ah Siming sangat senang, dia merasa bahwa Ratu menunjukkan kepahlawanan dan kekuatan. Gelombang Sang Ratu jelas tidak hanya puas dengan menyatukan Savage kontinen, sekarang dia telah mengarahkan pandangannya pada benua bela diri yang terhormat, dia benar-benar memiliki hati seorang penguasa. Gelombang. Ketika pasukan besar muncul di wilayah dekat benua Wei Yeguan, para prajurit yang dipenjara di sana benar-benar terpana. Benua bela diri yang terhormat terkejut, tempel terkejut. Tak terhitung dari permintaan darurat untuk bantuan menyebabkan tempel jatuh ke dalam panik, para tetua klan melakukan yang terbaik untuk menekan kecemasan dan kepanikan di hati mereka, memaksa diri mereka untuk berbicara dengan riang dan jenaka, mengucapkan lelucon kering dan menarik senyum berlebihan. Tapi wajah putih pucat mereka, kantong mata gelap dan langkah lamban mengkhianati ekspresi mereka, mata mereka yang hilang membuat tipu muslihat mereka sangat mirip lelucon. Tempel tidak pernah jatuh dalam kesulitan seperti itu sama sekali. Garis depan terus kehilangan pijakan mereka, permohonan Gou Cheng Wendao untuk bala bantuan datang hampir 3 kali sehari. Qiu Suhua telah mengalami kerugian besar, dan lokasi Mo Xin tidak diketahui. Selanjutnya, pasukan besar benua Savage telah muncul di luar benua Wei Yeguan. Ini mendorong para tetua klan, yang kondisi mentalnya sudah diambang kehancuran lebih jauh, ke titik bahwa mereka akan menangis. Gelombang sejak kapan benua Savage yang sederhana bergabung dalam aksi? Gelombang. Yang terhormat benua bela diri memiliki niat pada benua Savage, jika tidak, mereka tidak akan bertahan dengan misi infiltrasi benua Savage. Tapi itu tidak berarti bahwa benua bela diri yang terhormat berani memprovokasi benua Savage, meskipun mereka selalu berbicara tentang benua Savage dengan jijik, dalam hati mereka, mereka sangat jelas dari kekuatan mengerikan mereka. Savage kontinen itu seperti sarang lebah besar, siapapun yang memprovokasi pasti akan mati.
Kerangka yang tak terhitung jumlahnya milik orang-orang ambisius di benua Savage membuktikan hal ini. Satu-satunya hal yang membuat benua bela diri yang terhormat lebih nyaman adalah bahwa benua Savage tidak pernah berusaha memperluas benua mereka dalam sejarah, karena semua upaya mereka selalu dalam perselisihan internal mereka. Sejarah benua Savage tampaknya tidak memiliki istirahat dalam perang berantakan dan kacau. Inilah sebabnya mengapa benua Savage tidak pernah bersatu secara keseluruhan sebelumnya. Tapi, benua Savage yang tidak pernah mengambil inisiatif untuk berkembang, sebenarnya memiliki pasukan berskala besar yang muncul di luar benua Wei Yeguan. Banyak tetua klan tidak bisa tidak mengingat sebagian dari laporan bahwa Mu Zixia telah mengirim sebelumnya, berkaitan dengan seorang wanita, seorang dewi perang. Mu Zixia telah mengklaim bahwa dia telah membangun pengadilan Raja Perses, dan mungkin bisa menyatukan Savage kontinen. Pada saat itu, mereka semua mendengus setelah membaca laporan. Gelombang menyatukan benua Savage. Ini belum pernah dilakukan selama lebih dari 10.000 tahun, dan seorang wanita benar-benar melakukannya. Lelucon apa yang dia mainkan? Gelombang jika laporan itu tidak dikirim oleh Mu Zixia, yang memegang posisi terhormat, para tetua klan pasti sudah memerintahkan hukuman. Tiba-tiba, ketika banyak tetua klan mengingat laporan ini, hawa dingin terbentuk di hati mereka. Gelombang mungkinkah? Mungkinkah laporan itu nyata? Gelombang. Semua orang mulai khawatir, dalam beberapa dekade infiltrasi, benua bela diri yang terhormat memiliki pemahaman yang lebih dalam terhadap benua Savage daripada di masa lalu. Alasan mengapa benua Savage tidak pernah menimbulkan ancaman bagi benua bela diri terhormat adalah karena mereka tidak memiliki pemimpin. Kelompok orang liar hanya tidak memiliki pemimpin. Bagi benua bela diri yang terhormat, jika mereka memiliki pemimpin, itu akan menjadi mimpi buruk. Dan akhirnya, mimpi buruk itu terwujud tepat di depan mata mereka. Di mana Tuan Mu Zixia? Mengapa tidak ada yang menerima berita dari guru Mu Zixia? Salah satu tetua klan bertanya. Pertanyaannya membangkitkan perhatian para tetua klan lainnya, semua mata mereka tertuju pada putra suci Charles. Itu benar, dalam situasi kritis dengan pasukan besar yang mengancam, Tempel sebenarnya tidak menerima sepatah kata pun dari guru Mu Zixia. Dalam waktu yang berbahaya, hanya jenderal besar seperti Mu Zixia yang bisa memberi mereka keamanan. Wajah Charles sangat jelek, dia memaksakan senyum, Tuan Mu Zixia belum kembali. Para tetua klan terbang dengan kegemparan, mereka semua memiliki wajah tidak percaya, mereka semua berpikir bahwa mereka salah dengar. Dengan ancaman pasukan musuh, Jenderal Agung yang seharusnya membela mereka tidak ada. Itulah mengapa tetua klan bereaksi dengan cara seperti itu. Mu Zixia memiliki prestise tinggi, prestasinya dikenal di antara mereka semua, dan kerja kerasnya yang teliti dan hati-hati membuatnya menjadi model di antara banyak jenderal di benua bela diri yang terhormat. Bagaimana kelalaian bisa dikaitkan dengannya? Sebaliknya, Charles adalah satu-satunya yang tenang, ketika dia tersenyum, dia sekarang di benua Savage dengan misi untuk membunuh Ratu Perses, kita harus memiliki kepercayaan padanya. Seketika, semua tetua klan mengungkapkan tatapan pencerahan, gelombang jadi itu sebabnya, bagaimana mungkin guru Mu Zixia mengabaikan pekerjaannya. Gelombang. Semua kekhawatiran di antara para tetua klan mereda. Adapun para tetua klan yang sebelumnya melihat laporan itu, mereka memuji dia, gelombang seperti yang diharapkan dari guru Mu Zixia, dia dapat melihat detail yang paling penting. Gelombang mereka semua lupa tentang waktu ketika mereka mendengus laporan yang diberikan olehnya. Suasana segera mereda, mereka percaya bahwa dengan Mu Zixia menangani situasi, tidak ada yang perlu ditakutkan. Tidak ada yang meragukan bahwa Mu Zixia akan gagal. Aku sama dengan semua orang di sini, kita semua memiliki kepercayaan pada guru Mu Zixia. Tapi, aku punya berita buruk untuk memberitahu semua orang. Ekspresi Charles berubah serius, di mana tetua klan yang berdiri paling dekat dengannya memperhatikan dia mengepalkan tinjunya rata-rata sampai kukunya putih. Tetua klan terdiam, mereka semua melihat Charles, anak suci, terkejut. Untuk kesan mereka, putra suci Charles selalu anggun, dan tidak pernah mengacak-acak. Mereka belum pernah melihatnya begitu serius dan cemas. Semua orang mulai memiliki firasat buruk di benak mereka. Kami baru saja menerima berita. Charles berbicara dengan lembut, dengan sedikit kesedihan dan kepanikan saat dia memandang semua orang. Mereka berada dalam keheningan, perasaan buruk di hati para tetua klan tumbuh lebih kuat dan lebih kuat, suasana santai beberapa saat yang lalu telah menjadi tegang lagi. Colin tewas dalam pertempuran, seluruh pasukannya dimusnahkan. Pasukan Colin menghadapi serangan musuh, armada. Colin berhenti, dia menarik napas dalam-dalam, seolah-olah dia sedang berusaha mengumpulkan keberanian, seluruh pasukan hancur. Keheningan mati, seolah-olah tidak ada orang yang hidup di sekitar. Para tetua klan tercengang, mereka memegang kepala mereka, ekspresi di wajah mereka tetap beku, mata mereka terbuka lebar, seperti ikan yang secara tidak sengaja berenang keluar dari air. Selama 10 detik penuh, seluruh tempat tidak mengeluarkan suara. Sangat disayangkan.
Ini adalah berita terbaru yang kami terima. Wajah Charles pucat pasi, musuh memperbaharui roar bela diri yang terhormat dan menciptakan kapal perang angkatan darat tertinggi yang sangat kuat. Begitulah armada Oliver dikalahkan. Mengenai pasukan Colin, kami belum memiliki detail konkret. Musuh memotong pintu bintang antara benua Desolate dan benua Ladang Putih, jadi tidak ada seorang pun dari tentara Colin yang berhasil keluar. Petik 2. Seruan seru keluar bersamaan, ketika istana tiba-tiba meledak, raungan itu menyebabkan pikiran semua orang mati rasa. Kuil adalah saat paling kritis. Tepat pada saat itu, suara bernada rendah terdengar dari belakang Charles, langsung menekan semua horah. Aura yang mengesankan dan suci langsung menyelimuti seluruh tempat, seolah-olah dewa telah turun. Sosok yang dibalut cahaya emas perlahan keluar. Tetua klan yang hebat. Semua tetua klan terbangun dari keadaan pingsan mereka, kepanikan di wajah mereka telah menghilang, digantikan dengan rasa hormat dan hormat, mereka semua menundukkan kepala dan membungkuk. Dimanapun tetua klan besar lewat, api suci emas akan mengalir di tanah, istana marsial terhormat bergemuruh ketika energi radiasi mulai turun dari langit. Di bawah kekuatan dewa, tidak ada yang bisa berdiri. Semua orang yang melihatnya segera berlutut di tanah, seluruh tubuh mereka gemetar tanpa henti, apakah itu karena kegembiraan atau ketakutan, tidak ada yang tahu. Suara bermartabat dan acuh tak acuh bergema keluar melalui seluruh istana marsial terhormat seperti guntur. Ayo pergi, untuk menyerang lonceng suci. Ketika Tang Tian menerima berita tentang hasil pertempuran di benua Desolate dan benua Ladang Putih, dia dan pasukan armor God-nya sudah jauh dari benua Ladang Putih. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Suasana hati Tang Tian agak baik. Terlepas dari duka atau Nikyu, penampilan mereka telah melampaui harapan Tang Tian. Tang Tian tidak memiliki banyak kekhawatiran tentang sisi duka. Mereka telah membersihkan benua Desolate, menipiskan energi di benua, dan membuatnya cocok untuk pasukan dosa domain-domain duka. Bahkan jika pasukan tidak bisa dilepaskan, kekuatan individu jahat duka sudah cukup untuk membawa masalah besar kepada musuh. Selanjutnya, di belakang benteng adalah domain Sin. Dengan prestise duka di domain Sin, ia dapat dengan mudah memobilisasi seluruh domain Sin. Dalam spekulasi Tang Tian, bahkan jika duka tidak dapat mengalahkan musuh, itu tidak akan menjadi masalah baginya untuk menunda musuh. Tapi Tang Tian tidak berharap bahwa duka tidak hanya akan menang, tetapi mendapatkan kemenangan besar, seluruh pasukan Colin hancur. Jelas tidak mudah untuk melakukan itu. Jika kemenangan duka membuat Tang Tian memiliki gerakan untuk mengevaluasi pasukan Sin Domain lagi, maka roar marsial terhormat benar-benar kebahagiaan yang tak terduga. Kapal perang tua seabad yang dibuang seperti sampah dan sekelompok amatir yang tidak pernah mengendalikan kapal perang sebelumnya, dengan taktik yang belum pernah diuji sebelumnya, benar-benar mencapai kemenangan besar menghancurkan armada musuh. Ketika Tang Tian melihat laporan ini, dagunya hampir jatuh ke tanah. Tetapi dengan sangat cepat, dia menjadi senang. Gelombang seperti yang diharapkan dari bawahanku. Lihat, dengan pengaruh pria muda yang seperti dewa ini, semua orang menjadi sangat kuat. Petik 2. Gelombang ya, itu pasti karena aku. Gelombang. Menjadi sangat senang, Tang Tian mulai mempertimbangkan bagaimana kedua kemenangan akan mempengaruhi rencana mereka. Setelah memikirkannya dengan sungguh-sungguh, Tang Tian dengan cepat menyadari bahwa kemenangan sangat menguntungkan rencana mereka. Gelombang kuil pasti sakit kepala hebat sekarang. Gelombang Tang Tian tertawa, lalu mulai bergerak lagi. Tang Tian tidak akan pernah menduga bahwa kedua kemenangan telah berdampak pada tempel melebihi apa yang bisa dia bayangkan. Sebuah kapal dagang terbang dengan mantap di udara dengan lambang Machefield Trading di sampingnya, kota di bawah ini terlihat jelas. Menurut rencana, mereka tidak akan berhenti di kota, tetapi harus dengan cepat menuju ke titik pengumpulan. Setelah memikirkan fakta bahwa ia dapat segera bertemu Qian Hui, hati Tang Tian terbakar. Gelombang Ohmen, sepertinya aku perlu melakukan beberapa pelatihan, setelah aku bersemangat, aku tidak bisa tidur. Gelombang. Tang Tian, yang telah lama merasa bahwa kulit dan ototnya sangat tebal, terkoreksi, dengan kulit perunggu, tulang baja, dan kondisi psikologis yang kuat tidak pernah berpikir bahwa ia akan kesulitan tidur. Gelombang baiklah, kehilangan tidur karena Qian Hui sama sekali tidak memalukan, orang lain bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Gelombang. Tang Tian menjadi senang lagi. Tepat pada saat itu, dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia membuka matanya, memperlihatkan kilatan dingin. Sosoknya langsung menghilang dari kapal. Entah bagaimana pada saat yang sama, yang lain semua bergegas keluar dari kapal dagang. Ketika mereka bergegas keluar, mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat. Energi di atas seluruh kota tiba-tiba melonjak, seolah-olah tangan yang tak terlihat sedang mengaduknya, energi dari semua arah berkumpul, melepaskan riak demi riak, membentuk bekas luka cahaya putih yang terlihat di langit, yang dibentuk oleh energi radiasi yang bergesekan dengan udara, menunjukkan betapa padatnya energi radiasi di wilayah itu. Semua kapal perang, kapal dagang,
dan kapal angkut di udara berhenti, banyak yang bergegas keluar dengan ekspresi kaget. Semua warga di dalam kota telah keluar dari rumah mereka, tak terhitung terbang ke langit, hal yang seragam adalah wajah yang sama terkejutnya. Di sisinya, Melissa menutupi bibirnya dengan mata terbuka lebar, wajahnya menunjukkan kejutan yang sama. Johnson juga mengalami perubahan ekspresi. Tang Tian tersentak, tatapannya tertuju ke lokasi di mana energi paling terkonsentrasi. Energi radiasi melonjak menuju lokasi yang sama dari mana-mana, dan menghasilkan lingkaran cahaya putih. Semakin banyak energi melonjak, dan cahaya halo putih raksasa tumbuh dengan kecepatan yang menakjubkan. Dalam sekejap mata, bel raksasa muncul di atas kota. Tang Tian menyatakan keterkejutannya, bel yang terlihat megah itu sepenuhnya dibangun dari energi radiasi. Dong! Suara lonceng keras bergema di seluruh negeri. Tang Tian menatap bel raksasa dengan muram. Ini adalah pertama kalinya dia melihat teknik seperti itu, dan bel berisi banyak energi. Jika meledak, Tang Tian tahu bahwa setengah dari kota akan dihancurkan. Lonceng berisi gelombang energi yang unik, yang mampu mengirimkan energi. Tapi apa yang membuat Tang Tian tertarik adalah bahwa ketika bel mengeluarkan suara lonceng, gelombang kejut bisa terus menyerap energi di sekitar, terus memperkuat dirinya sendiri. Tang Tian segera mengerti untuk apa itu. Itu adalah teknik alarm. Tidak hanya suara bel yang terus menyebar, tetapi juga akan menjadi lebih kuat, yang berarti bahwa bel itu dapat dengan mudah membuat alarm seluruh benua. Itu adalah teknik yang sangat menarik dan bermanfaat. Melihat bahwa itu bukan karena serangan, Tang Tian santai. Setelah bel berbunyi 3 kali, bel raksasa menghilang, berubah menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang menghilang dengan angin, jatuh dari langit seperti salju. Orang-orang yang melayang di udara semua tampak serius dan khawatir. Di bawah mereka, kota telah menjadi gaduh. Banyak sosok melonjak ke langit, membentuk banyak busur saat semua orang terbang ke arah yang berbeda. Apa yang terjadi? Tang Tian bertanya. Wajah Melissa memucat, seolah-olah dia kehilangan sebagian jiwanya, itu adalah lonceng suci. Lonceng suci. Ya Tuan. Johnson melakukannya, keadaan mentalnya lebih baik daripada Melissa, dan menjelaskan, lonceng suci hanya berbunyi ketika tempel berada pada periode paling kritis dan dalam bahaya. Ketika lonceng suci dibunyikan, semua keluarga diharuskan membawa elit lokal mereka dan pergi ke kuil, untuk melindungi mereka. Dalam masa-masa awal benua bela diri yang terhormat, tempel telah menandatangani perjanjian dengan berbagai keluarga. Pada saat itu, kuil tidak sekuat seperti sekarang ini, dan itu membutuhkan dukungan banyak keluarga. Setelah itu, kuil menjadi lebih kuat dan lebih kuat, sehingga mereka tidak membunyikan bel. Aku tidak pernah berpikir bahwa tempel akan benar-benar menggunakan lonceng suci lagi. Sepertinya tempel dipojokkan. Petik 2. Kata-kata Johnson dipenuhi dengan emosi, di matanya, tempel adalah makhluk yang sangat kuat dengan kekuatan yang tak terduga dan fondasi yang kuat. Siapa yang tahu bahwa tempel akan benar-benar membunyikan lonceng suci sekali lagi? Tang Tian tampak termenung, dari semua itu, hanya dia yang tahu situasi tempel yang mengerikan. Dia, Qian Hui, dan Paman Bing telah membahas berkali-kali tentang bagaimana mereka berhasil merentangkan kekuatan kuil. Tetapi mereka hanya berpikir bahwa tempel akan merekrut lebih banyak tenaga kerja untuk membangun pasukan, dan tidak pernah berharap tempel menggunakan lonceng suci. Bagi Tang Tian, lonceng suci hampir mirip dengan kartu truf mereka. Tang Tian tidak bisa membantu tetapi memuji mereka di dalam hatinya, gelombang sepertinya tempel memiliki orang-orang yang cakap. Alih-alih membangun pasukan baru, mereka datang dengan banyak penanggulangan. Gelombang siapa yang mengira bahkan sebelum Tang Tian dapat sepenuhnya memperluas rencana, musuh akan merasakan bahaya dan menggunakan bel suci. Gelombang sangat menentukan. Gelombang. Melissa kembali tenang dan menatap Tang Tian. Johnson adalah kepala perlindungannya, dan tentu saja memiliki lebih banyak pengetahuan dalam hal pertempuran, tetapi pemikirannya jauh lebih sederhana. Di sisi lain, Melissa lebih mendalam, dan curiga bahwa dering kuil pada lonceng suci ada hubungannya dengan Tang Tian. Jejak rasa takut menyapu hatinya, rasa hormatnya pada Tang Tian semakin bertambah, tetapi dengan sangat cepat, dia menjadi lebih bersemangat. Perdagangan Machefield saat ini sudah terikat bersama dengan Tang Tian, dan mereka berbagi tujuan bersama. Mengabaikan kekuatan relatif perdagangan Machefield, bahkan pedagang barat, organisasi perdagangan yang dianggap paling kuat, harus mendengarkan punggung dan panggilan tempel. Pedagang barat benar-benar hancur, dan bahkan melibatkan orang-orang di sekitarnya. Ini sangat mempengaruhi Melissa. Tempel tidak akan pernah mendengarkan alasan atau alasan apapun, selama ada sedikit koneksi, hanya akan ada satu akhir bagi mereka. Sudah terlambat bagi Machefield Trading untuk memisahkan diri dari Tang Tian, mereka hanya bisa terus berjalan ke dalam kegelapan, dan tentu saja, Melissa berharap Tang Tian menjadi lebih kuat. Dia tertawa, sepertinya tempel telah mengalami masalah besar. Jika itu bukan keadaan darurat, tempel pasti tidak akan membunyikan lonceng suci, karena itu tidak mudah diaktifkan. Petik 2. Mendengar itu, Tang Tian menjadi penasaran, mengapa begitu?
Melissa berasal dari keluarga aristokrat, dan secara alami tahu lebih banyak daripada yang lain, dengan demikian mulai menjelaskan, pada tahun itu, di dalam fakta antara kuil dan berbagai keluarga, dinyatakan bahwa pada saat aktivasi bel suci oleh tempel, berbagai keluarga harus bantu mereka. Tetapi itu juga menyatakan bahwa setelah dibunyikan, jika berbagai keluarga ingin membantu, semua rampasan perang akan diberikan kepada keluarga masing-masing, dan tempel tidak dapat memperoleh bagian darinya. Untuk ini, tempel harus berkorban banyak. Tempel telah mengambil benua Sang, dan memperoleh jalur ke Heaven's Road. Jika mereka tidak membunyikan lonceng suci, jalur ini akan sepenuhnya menjadi milik kuil, dan kuil tidak perlu membaginya dengan keluarga lain. Tapi, sekarang tempel telah menelpon lonceng suci, jalan setapak itu bukan milik tempel lagi, tetapi akan menjadi milik berbagai keluarga. Petik 2. Tang Tian terkejut, bagaimana kuil bisa menyerah di benua Sang. Melissa tidak menjawab, tetapi berbicara pada dirinya sendiri dalam benaknya, gelombang itu akan tergantung pada apa yang akan kamu lakukan pada tempel, seperti yang kulihat, tempel terpaksa membunyikan lonceng suci. Gelombang. Tang Tian tidak percaya bahwa kuil hanya akan menyerah di benua Sang, tetapi dia tidak bisa memahami motif tersembunyi di baliknya. Karena tidak dapat memikirkannya, Tang Tian berhenti. Gelombang, aku punya banyak teman yang cerdas, aku bisa bertanya pada Qian Hui atau Paman Bing. Gelombang. Dia kemudian bertanya, berapa banyak orang yang bisa mereka kumpulkan? Aku tidak tahu. Melissa menggelengkan kepalanya, tempel belum membunyikan bel untuk waktu yang lama, sulit untuk memperkirakan berapa banyak orang yang bisa mereka kumpulkan. Tetapi bahkan keluarga dengan sedikit kekuatan akan pergi. Kalau tempel akan memberikan remunerasi, bahkan jika mereka harus berjalan, mereka semua akan pergi. Petik 2. Tang Tian tiba-tiba melihat masalah, bagaimana dengan warga? Apakah mereka juga wajib militer? Petik 2. Warga. Melissa terkejut, tetapi dia segera mengoreksinya, untuk apa mereka menggunakan warga. Kekayaan dan kekuasaan adalah milik keluarga besar, mereka adalah fondasi sejati dari penyatuan kuil. Semua warga yang tidak berguna itu tidak memiliki nilai, tempel tidak akan peduli jika mereka hidup atau mati. Petik 2. Tang Tian tidak menyetujui sudut pandang Melissa, konstelasi Ursa Mayornya tidak memiliki keluarga besar. Tapi cara tempel melakukan sesuatu membuat Tang Tian menarik napas lega. Tapi, dia tidak berlama-lama pada pertanyaan ini, tetapi bertanya, apakah Machiavelli Trading di dalam wajib militer? Melissa ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk, iya. Mata Tang Tian berbinar. Suasana di benua bela diri terhormat menjadi tegang, jumlah kapal perang di langit meningkat, semua kapal perang dengan segala macam lambang membuka mata Tang Tian. Bahkan kapal dagang dan kapal angkut dipenuhi orang, setiap orang memiliki kilau di mata mereka, dari satu pandangan, dia tahu bahwa mereka semua orang yang kuat. Situasinya sangat mengerikan. Tentara Colin hancur dan kami tidak lagi dapat menghentikan kebangkitan domain Sin. Mereka memiliki kebencian yang mendalam terhadap kuil yang mengalir jauh di dalam darah mereka yang tidak bisa didamaikan. Kemajuan ke Aliansi Selatan tidak berjalan dengan baik, dikatakan bahwa permohonan Gou Cheng Wendao untuk bala bantuan telah menumpuk banyak masalah di meja mereka. Tapi sekarang, acara paling kritis untuk kuil adalah benua Wei Yeguan. Pasukan besar dari benua Savage tiba-tiba muncul di luar benua Wei Yeguan. Skala pasukan ini sangat besar dan belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika tempel menerima berita itu, semua tetua klan menjadi panik. Petik 2. Ketika Melissa berbicara, dia bahkan tidak melihat Tang Tian, berusaha menyembunyikan kejutan di hatinya. Dalam momen yang sangat penting, itu terlalu kebetulan bagi benua Savage untuk menghasilkan pasukan. Dia memikirkan wanita bernama Qian Hui yang dibicarakan Tang Tian, gelombang bukankah dia dari Savage kontinen? Gelombang. Keputusan kakeknya untuk bergabung dengan Tang Tian selalu mengkhawatirkan Melissa. Dalam hatinya, kekuatan kuil tak terduga seperti samudera, seperti benteng yang megah dan tak tertembus. Meskipun Tang Tian sangat kuat, memiliki kekuatan yang luar biasa, memiliki pasukan yang kuat di bawahnya, dan aliansi selatan di belakangnya, tetapi baginya, kekuatan yang paling tinggi adalah dunia yang terpisah dari kuil. Mengapa kakek memilih Tang Tian? Ketika dia benar-benar mendapatkan semua informasi, dia akhirnya menyadari bahwa Tang Tian sebenarnya juga memiliki kekuatan untuk mempengaruhi benua Savage. Dan domain dosa yang dihidupkan kembali dari kematian juga berada di bawahnya, menyebabkannya terpana. Kekhawatiran di hatinya tanpa sadar berkurang. Seorang pria yang memegang status pemimpin aliansi selatan tidak menentang kuil. Tetapi dengan menambahkan Savage kontinen dan Sin domain ke dalam persamaan, bahkan Melissa harus mengakui bahwa Tang Tian memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan tempel. Ketika lonceng suci dibunyikan, dalam hati dia menduga bahwa kemungkinan besar Tang Tian adalah orang yang memaksa tempel ke sudut, tetapi dia menyadari bahwa dia masih meremehkan Tang Tian. Gelombang dipaksa ke sudut. Itu hanya memaksa kuil ke ambang pintu kematian. Gelombang. Gelombang tidak heran tempel ingin membunyikan lonceng suci. Gelombang. Bahkan tempel tidak bisa menahan serangan 3 cabang. Terlepas dari apakah itu domain Sin atau benua Savage, mereka semua berniat untuk meletakkan pisau di tenggorokan tempel.
Lonceng suci secara pribadi dibunyikan oleh tetua klan besar sendiri. Karena situasinya telah berubah menjadi lebih buruk, tetua klan hebat tidak dapat terus berada dalam budidaya pintu tertutup, dan dengan demikian keluar untuk mengambil komando. Melissa berkata, semua keluarga aristokrat di benua bela diri yang terhormat telah dimobilisasi, dan benua bela diri yang terhormat mulai bergeser ke keadaan perang. Semua barang di pasar akan mengembang lebih dari 5 kali lipat dari harga aslinya. Tang Tian agak bersemangat, kedengarannya akan gaduh. Sangat. Melissa kemudian memanggil penjaga untuk membawa peti. Di dalam peti itu ada banyak topeng logam yang ditempatkan dengan rapi, dan dia melemparkan satu ke Tang Tian. Tang Tian dengan santai melambaikan tangannya dan menangkap topeng itu. Itu adalah topeng yang tampak sederhana tanpa banyak desain, itu terbuat dari sepotong besi, dengan kilau keabu-abuan yang hanya mengungkapkan mata pengguna. Semua orang akan memilikinya. Melissa meminta semua orang untuk mengambil topeng, lalu melanjutkan untuk menjelaskan, kuil sekarang sangat cemas, jadi kita harus berhati-hati. Jangan meremehkan pengumpulan data intelijen Temple, hanya saja mereka tidak mementingkan kamu semua sebelumnya. Begitu mereka menganggap kamu penting, semua informasi tentang kamu akan segera sampai ke tangan mereka. Temple tidak akan memeriksa pasukan setiap keluarga, tetapi kami tidak dapat mengungkapkan apapun. Sebagai contoh, Jize, blade penyihir kamu terlalu berbeda sehingga kamu harus menyimpannya. Petik 2. Jize mengangguk dan menyimpan Bewitching Blade. Dia tahu bahwa Bewitching Blade-nya terlalu mencolok. Identitasmu sekarang akan menjadi pengawal internal Machefield Tradings yang disebut Tentara Topeng Besi. Melissa berkata, tenang saja, setiap organisasi perdagangan memiliki tentara topeng besi yang jarang mengungkapkan diri mereka sendiri, sehingga tidak perlu diungkapkan. Selama tidak ada yang mengungkapkan diri mereka sendiri, itu seharusnya agak aman, tapi hati-hati dengan tentara lain. Petik 2. Hati-hati dengan tentara. Tang Tian terkejut, apakah mereka akan menemukan masalah dengan kita? Melissa mengungkapkan senyum pahit, mudah untuk sesuatu terjadi dengan begitu banyak tentara yang berkumpul. Selanjutnya, semua berbagai keluarga bertarung secara terbuka dan bermanuver secara diam-diam, jadi siapa yang akan mengungkapkan kartu mereka? Sekarang mereka memiliki kesempatan dan itu normal bagi mereka untuk menyelidiki. Tetapi tidak perlu khawatir, menang atau kalah tidak masalah, yang lebih penting, jangan biarkan emosi kamu mengaburkan penilaian kamu. Sama sekali tidak menggunakan taktik yang sering kamu gunakan, itu akan mudah menimbulkan kecurigaan. Pada saat itu, kami benar-benar akan berada dalam masalah. Petik 2. Tang Tian memukul dadanya sendiri dan berbicara dengan percaya diri, tenang, kami pasti tidak akan kalah, dan pasti tidak akan membiarkan kamu kehilangan muka. Melissa hampir berseru gelombang tidak apa-apa, biarkan aku kehilangan muka. Gelombang. Yang paling dikhawatirkannya adalah bahwa Tang Tian dan kelompoknya tidak akan menahan diri dan membantai pasukan musuh. Itu benar-benar akan merepotkan. Tiba-tiba, Melissa memiliki perasaan yang sangat kuat bahwa perjalanan pasti tidak akan mulus. Tapi dia tidak berdaya melawannya, lokasi pertemuan Tang Tian dan Qian Hui ada di benua Sein. Benua Sein adalah ibu kota benua bela diri yang terhormat, dan karena keberadaan kuil, ia disebut sebagai benua Sein, tempat-tempat paling suci kuil, istana bela diri yang terhormat terletak. Benua Sein berada di wilayah pusat benua bela diri yang terhormat, dan merupakan benua yang paling berkembang dari benua bela diri yang terhormat. Selama organisasi perdagangan cukup besar, atau keluarga yang memiliki prestise tertentu, akan mendapat tempat di Sein kontinen. Tang Tian tiba-tiba memikirkan masalah, tunggu sebentar, apakah semua pasukan ini pergi ke Sein benua? Ya begitulah. Melissa mengangguk, istana ada di Sein kontinen, dan hanya Sein kontinen yang dapat menampung begitu banyak pasukan. Tang Tian tercengang dan terpana. Melissa terkejut dari ekspresi Tang Tian, dan bertanya dengan lemah, apakah ada yang salah? Tang Tian menangis tanpa air mata, dia akhirnya memiliki perasaan mengambil batu untuk menghancurkan kakinya sendiri. Menurut rencana mereka, dengan yang terhormat benua bela diri yang diselimuti api peperangan, kekuatan militer kuil akan terentang ketat, dan harus sangat sibuk berusaha memobilisasi tenaga kerja di berbagai medan perang. Dengan itu, kuil akan menjadi kosong, memungkinkan Tang Tian mendapatkan kesempatan untuk menyerang mereka. Tidak ada masalah dengan rencana itu, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa tetua klan besar benar-benar akan membunyikan lonceng suci. Tentara dari berbagai keluarga akan berkumpul di Sein kontinen. Tang Tian dan mereka telah memikirkan segala macam rencana melawan Sein benua yang kosong, tetapi sebaliknya, tenaga kerja di Sein benua akan dengan cepat menjadi kuat. Gelombang bukankah itu berarti rencananya sudah bangkrut? Sepertinya sudah. Gelombang. Tang Tian akhirnya bereaksi, gelombang kenapa aku bereaksi begitu lambat sekarang? Baiklah, sepertinya lebih normal seperti ini. Gelombang jelas, Tang Tian memutuskan untuk melemparkan masalah ke pikirannya. Gelombang lagi pula, aku akan segera bertemu Qian Hui, aku bisa menyerahkannya padanya. Gelombang. Gelombang aku akan melakukan hal itu. Gelombang. Setelah memikirkannya, Tang Tian mulai mempertimbangkan kata-kata Melissa, gelombang dia benar.
Jika kita terlibat dalam konflik, identitas kita akan terungkap dan kita hanya akan menunggu pemukulan. Gelombang meskipun Tang Tian sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, dia tidak bodoh, dia tahu bahwa bersekongkol dan memukuli orang lain adalah perasaan yang memuaskan, tetapi dia tidak ingin mengalami menjadi orang yang diganggu. Gelombang aku tidak bisa kelihatan mengerikan ketika bertemu Qian Hui. Gelombang itu sebenarnya adalah pikiran pertama yang dimiliki Tang Tian. Tapi dia segera merasa bahwa itu benar untuk berpikir begitu. Gelombang aku belum bertemu Qian Hui selama bertahun-tahun, aku tidak bisa membiarkannya melihatku dikeroyok dan dipukuli. Gelombang itu akan terlalu memalukan. Gelombang Tang Tian merasa itu lebih buruk daripada mati, dan tidak bisa menerimanya. Gelombang lebih jauh lagi, ini adalah waktu untuk bersatu kembali dengan Qian Hui, bagaimana aku bisa memboroskannya untuk melawan orang lain. Paling tidak, kita bisa bertarung setelah menikmati gairah bersatu kembali. Gelombang tunggu sebentar. Gelombang. Wajah Tang Tian berubah, dia memikirkan pertanyaan lain yang sangat penting Gelombang pada saat itu, bagaimana Qian Hui dan aku akan menjadi akrab. Gelombang, mengapa jantungku berdetak begitu cepat? Mengapa telapak tanganku berkeringat? Kotoran. Aku tidak bisa memikirkan jawaban, mengapa aku tidak bisa memikirkan jawabannya? Sial, aku sangat gugup, apa yang harus aku lakukan? Gelombang. Ketika Melissa melihat Tang Tian berpikir keras di balik topeng, dia akhirnya menghela nafas lega. Gelombang sepertinya dia akhirnya mengakui beratnya masalah, dia tahu konsekuensinya jika mereka ingin mengungkapkan identitas mereka. Sejak itu masalahnya, dia pasti akan memperlakukannya dengan serius. Gelombang selama Tang Tian memperlakukan masalah ini dengan serius, Melissa percaya bahwa tidak akan ada masalah, karena dia tahu betapa kuatnya dia. Tepat pada saat itu, Johnson memperhatikan situasi di belakang mereka, sebuah kapal perang melaju ke arah mereka. Pihak lain bergerak sangat cepat, jelas bergegas untuk mereka. Mata Johnson lebih kuat dan bisa melihat lebih jauh, setelah melihat lambang di kapal perang pihak lain, wajahnya berubah, nona muda, itu kapal tanpa tandingan Elizabeth Tradings. Wajah Melissa langsung menggelap, di sisinya, semua anggota Machefield Tradings lainnya mengungkapkan ekspresi kebencian. Elizabeth Tradings adalah saingan tradisi lapangan gada, kedua belah pihak seperti api dan air, selama bertahun-tahun, Elizabeth Tradings telah menekan tradisi lapangan gada. Mereka menekan tradisi lapangan gada dalam segala macam aspek, menyebabkan tradisi lapangan gada menurun dari hari ke hari. Selain dari warisan mereka sendiri, bayangan Elizabeth Tradings dapat dilihat di tempat lain. Setiap anggota yang tetap di Machefield Tradings tahu bahwa Elizabeth Tradings memiliki ambisi untuk mengambil alih Machefield Tradings. Jarak antara kedua belah pihak ditutup, karena tubuh mencengangkan Matchless Ship tumbuh lebih besar dan lebih besar, menyebabkan wajah Melissa berubah menjadi hijau. Kapal yang tidak ada tandingannya adalah kapal perang Elizabeth Tradings yang terkuat, dan merupakan kapal perang kelas emas. Tempel tidak ketat dalam mengendalikan pasukan, dan setiap keluarga dan entitas bisnis diizinkan untuk membangun pasukan mereka sendiri. Tetapi sehubungan dengan kapal perang, terutama untuk kapal perang kelas emas yang sangat kuat, ada kontrol yang ketat dan ketat. Hanya rumah-rumah bergengsi yang diakui oleh Tempel yang memiliki kualifikasi untuk memiliki kapal perang kelas emas. Bagi mereka yang tidak memiliki pengakuan dari Tempel, terlepas dari apakah mereka membeli atau membangun kapal perang kelas emas, mereka akan dihukum. Melissa menatap kapal tak tertandingi yang datang dengan semangat. Di masa lalu, Machefield Tradings juga memiliki kapal perang kelas emas. Hanya setelah bisnis menderita dari masalah yang mereka tidak punya pilihan selain untuk hadiah emas Grace Warship. Itu adalah kenangan Melissa yang paling menyakitkan. Pada hari itu kakeknya yang baik hati sepertinya berusia lebih dari 1 dekade dalam semalam. Melissa tahu bahwa bencana yang menimpa Machefield Tradings ada hubungannya dengan Elizabeth Tradings. Sial, mereka masih belum melambat. Wajah Johnson berubah. Kapal yang tiada taraf itu sangat dekat, tetapi tampaknya tidak memiliki niat untuk melambat, membuatnya merasa seolah-olah sebuah gunung besar turun ke arah mereka. Bayangan yang diciptakan oleh lambung raksasa menutupi awan kapal-kapal dagang kecil. Bajingan. Melissa, yang selalu anggun, meledak dalam kevulgaran, wajahnya hijau dan matanya memuntahkan api. Tinjunya mengepal begitu erat sehingga buku-buku jarinya putih, praktis Elizabeth Tradings menggertak mereka. The Matchless Ship tidak memiliki niat untuk memperlambat, dan bertujuan untuk menabrak mereka. Jika itu terjadi, kapal dagang pasti akan hancur. Johnson bereaksi cepat, dan bergegas ke ruang kontrol. Dia berteriak, "Dodge!" menghindarinya dengan cepat. Petik 2. Kapten kapal dagang itu berpengalaman, dia sudah melihat kapal tiada taraf dari jauh, dan dengan firasat buruk, dia sudah siaga. Setelah mengetahui bahwa pihak lain berniat menabrak mereka, dia segera membuat keputusan untuk mengubah kemudi. Kapal mengeluarkan suara yang menyakitkan gigi, dan kapal dagang yang bergerak itu melakukan putaran penuh.
Kapal dagang bergerak tepat pada waktunya agar kapal yang tidak cocok untuk mengikis masa lalu, tetapi dalam gerakan itu, kapal dagang itu seperti daun pohon yang ditiup angin, dan didorong sejauh 30 meter oleh gelombang yang terbentuk dari kapal tanpa korban berkecepatan tinggi. Hahaha, bukankah itu Nona Melisa muda? Suara bernada tinggi penuh dengan ejekan dan kurang ajar keluar dari atas semua orang. Seorang wanita muda yang cantik berdiri di sisi Matchless Ship, rok panjang merah cerahnya bergoyang karena angin. Melisa mengertakkan gigi, Claudia. Claudia melihat ke bawah dari posisi tinggi, rambut hitamnya ditiup angin, namun dia tidak terpengaruh olehnya. Dia terus berbicara dengan nada mengejeknya, sejak kapan Nona Melisa muda kita benar-benar jatuh ke titik menjadi anjing liar. Benar-benar mengejutkan. Sungguh kapal yang bobrok, bagaimana itu bisa menyaingi Nona Melisa yang mulia kita? Bagaimana dengan itu? Pernahkah kamu memikirkan kesulitan mengerikan Machefield Tradings? Kapal tanpa tanding kami dapat membawa Nona Melisa muda berkeliling secara gratis. Ini kapal perang kelas emas, Melisa kita yang manis. Kamu seharusnya sudah lama melupakan perasaan berada di satu kapal, benar, hahaha. Petik 2. Claudia memiliki sepasang murid merah dan berkilau, bantalan menawannya seperti danau musim semi, wajahnya yang indah dan halus tidak memiliki cacat, bibirnya yang lembab dan merah sangat memikat, senyum yang dikeluarkannya mengandung kejahatan yang tak terkatakan dan ejekan. Terlepas dari bagaimana orang memandangnya, Claudia cantik. Jize tidak bisa membantu tetapi bersiul, sulit untuk menemukan keindahan seperti itu di domain Sin. Ya ampun, cewek yang cantik. Benar-benar penyihir yang layak menjadi genit. Ya Tuhan, apakah dia memikatku dengan matanya? Aku tidak tahan lagi. Petik 2. Anggota God Armor Army mulai berdiskusi dengan sungguh-sungguh, sebenarnya, Melisa juga cantik, tetapi dia terlalu murni. Claudia, yang berkobar, membuat para pria liar ini semakin bersemangat. Mendengarkan mereka berdiskusi di antara mereka sendiri dengan sengaja dan memuji Claudia, wajah Melisa menjadi hitam seperti kendi. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, karena mereka adalah sekelompok binatang buas, pembunuh, mesin pembunuh, makhluk sombong dan sombong yang sangat berbahaya. Siapapun yang berani melakukan apapun kepada mereka atau memprovokasi mereka harus terlibat dalam pertempuran hidup dan mati. Tidak ada aturan di mata mereka, tidak ada tabu, tidak ada rasa takut. Mereka hanya memiliki tangtian di mata mereka. Hanya tangtian yang bisa memerintahkan mereka, bahkan ketika mereka dicaci atau dimarahi, mereka tidak peduli. Melisa hampir terbunuh oleh mereka terakhir kali dia tidak menghormati tangtian. Itu adalah pengalaman yang menakutkan, dan meninggalkan kesan mendalam pada dirinya. Bahkan ketika orang-orang tercela ini dengan sengaja memuji Claudia tanpa rasa takut, Melisa hanya bisa menekan kemarahan di hatinya. Claudia mengenal Melisa dengan sangat baik, dan segera menyadari keengganan Melisa untuk bertoleransi, tetapi di matanya, dia membacanya secara berbeda. Dia tiba-tiba mengungkapkan senyum dan berbicara kepada Jize, apakah kalian pasukan topeng besi? Dibandingkan dengan nada mengejeknya sebelumnya, suaranya saat ini lembut dan manis, dengan daya tarik yang tak terlukiskan, seperti cakar kecil yang mencakar hati semua orang. Jize memandang Tang Tian, yang tidak tergerak, seolah-olah dia tidak menyadari keributan. Jize memiliki beberapa pemahaman terhadap Tang Tian, dan sudah lama digunakan untuk Tang Tian benar-benar terpesona dan mengabaikan situasi di sekitarnya. Tetapi hatinya dipenuhi dengan rasa hormat, gelombang seperti yang diharapkan dari guru, seorang pria yang fokus pada tujuannya sendiri, hanya orang seperti itu yang tidak akan terpengaruh oleh hal-hal di sekitarnya, dan hanya dengan demikian seseorang dapat mencapai hal-hal besar. Gelombang. Gelombang hanya guru yang dapat melakukan tugas menyelamatkan dunia. Gelombang. Gelombang lalu, serahkan tugas membawa kebebasan seorang wanita kepada kami pria yang vulgar dan biasa-biasa saja. Gelombang. Jize berdiri ke depan dengan malu-malu, dan terbatuk. Itu benar, kita adalah pasukan topeng besi yang luar biasa dan kuat. Dia tidak melupakan penyamaran mereka, semua anggota di sekitarnya mulai mengangkat kepala mereka dan membusungkan dada mereka, dengan asumsi sikap bangga. Wajah Melisa menjadi lebih gelap dan lebih gelap, dia hampir meledak, dia tidak pernah berharap bahwa mereka tidak dapat menahan kecantikan. Melihat bagaimana mereka begitu mudah ditipu oleh Claudia, dan mengetahui bahwa Claudia sengaja melakukannya membuatnya sangat kesal. Gelombang sungguh sekelompok idiot. Gelombang. Melisa sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak berani, karena dia tahu betapa mengerikannya mereka, dengan temperamen ekstrim mereka, darah dingin mereka dan bagaimana mereka melihat kehidupan manusia hanya sebagai rumput. Menyadari bahwa Melisa marah tetapi mengendalikan dirinya, mata Claudia berbinar. Sebagai pesaing lama Machefield Tradings, dia tahu bahwa Machefield Tradings akan memiliki tentara topeng besi yang misterius, dan dikatakan bahwa itu adalah kartu truf terakhir yang dimiliki Machefield Tradings. Gelombang tidak heran Melisa jelas marah tetapi harus mengendalikan dirinya, sepertinya rumor itu benar, Iron Mask Army adalah kartu terakhir Machefield Tradings untuk dimainkan. Lebih jauh,
sepertinya Melissa tidak memiliki hubungan yang baik dengan tentara topeng besi. Kalau tidak, mengapa mereka mengabaikannya dan memperlakukannya seperti tidak ada apa-apa? Gelombang. Gelombang bagaimana jika? Gelombang. Matanya menjadi kabur, suaranya semakin manis, dia berbicara dengan gembira, aku sudah lama mendengar ketenaran semua orang, aku bertanya-tanya apakah anak muda ini dapat meminta bantuan dari semua orang. Jize menepuk dadanya sendiri dengan keras, kami tidak akan pernah mengatakan tidak untuk membantu kecantikan. Melissa tidak lagi marah, dia menonton dengan dingin di samping, gelombang sungguh, perilaku kelompok meniru bahwa pemimpin mereka, tindakan Jize identik dengan Tang Tian. Gelombang jika itu di masa lalu, dia akan sangat marah off, tetapi untuk saat ini yang matanya terbuka, dia bukan lagi Melissa dengan gadis yang manja. Dia sangat akrab dengan Claudia tentang bagaimana Claudia mengenalnya, dan dia sudah menebak maksud Claudia. Dia mencibir dalam hatinya, karena dia tahu ada pertunjukan yang harus ditonton. Claudia kemudian berbicara dengan nada menyedihkan, baru-baru ini, jalan-jalan tidak aman, dengan beberapa perkelahian yang telah pecah. Meskipun aku memiliki kapal perang, tetapi sebenarnya, aku tidak memiliki banyak pengawal, dan aku tidak dapat beristirahat dengan baik di malam hari. Aku ingin tahu apakah aku bisa bepergian dengan kalian semua. Untuk permintaan merasa nyaman. Petik 2. Gelombang bepergian bersama. Gelombang. Mendengar itu, Jize merasa itu bukan masalah, dan segera menjawab, tidak masalah. Claudia sangat gembira, bagus sekali. Dengan semua orang di sekitar, aku akhirnya bisa beristirahat dengan baik. The Matchless Ship luas dan mantap, mengapa tidak semua orang datang untuk mengobrol, dengan begitu, aku bisa lebih dekat dengan semua orang. Kalimat terakhirnya diucapkan dengan sangat menggoda, Claudia mengibaskan bulu matanya, wajahnya bercampur dengan pesona yang tak terlukiskan. Dia senang dalam hati, selama tentara topeng besi naik ke kapal yang tidak cocok, mereka benar-benar akan memutuskan hubungan mereka dengan Melissa, dan dia akan memiliki kesempatan untuk merekrut pasukan elit. Pergi ke kapal yang tidak ada tandingannya. Jize kaget, dia menggelengkan kepalanya, tidak pergi. Ekspresi Claudia membeku, diikuti dengan perubahan ekspresi, campuran ketakutan dan kesedihan, jika kalian semua tidak ada di pesawat, bagaimana jika seseorang menyelinap ke kamarku? Jize berbicara dengan jujur, kamu bisa datang dengan kapal kami. Ekspresi Claudia benar-benar membeku. Menyaksikan seluruh adegan, Melissa tidak lagi bisa menahan diri dan tersedak tawa. Melihat Jize melihat ke arahnya, dia menahan keinginan untuk tertawa, aku pasti menyambut nona muda Claudia di atas kapal. Kapal kami masih jauh lebih aman, dengan mereka di sekitar, Claudia, kamu pasti bisa tenang. Jika diperlukan, aku bahkan bisa memberikan kamar aku kepada kamu, nona Claudia muda. Petik 2. Melissa berkedut dengan tawa di dalam hatinya. Aku mengeluh ketidakadilan untuk semua orang. Claudia bereaksi dengan cepat, dan berubah menjadi tatapan bingung, dengan status dan kekuatan semua orang, kapal dagang ini sangat tidak dapat ditampilkan. Bahkan jika itu bukan kapal perang kelas emas, itu setidaknya harus menjadi kapal perang kelas perak puncak. Atau inikah cara Machefield Tradings memperlakukan kalian semua? Aku tidak dapat mentolerir perlakuan dingin yang mereka berikan kepada kamu, mari kita gunakan hari itu untuk membujuk nona Melissa muda. Jika semua orang bersedia bergabung dengan organisasi aku bersedia menggandakan perawatan yang diberikan Machefield Tradings kepada kamu. Aku percaya bahwa kekuatan semua orang pantas mendapatkan perawatan seperti itu. Dengan cara ini, aku dapat berkonsultasi dengan kamu semua setiap hari, menganggapnya sebagai pemikiran egois seorang wanita muda. Petik 2. Kamu ingin merekrut kami. Dengan topeng menutupi wajahnya, tidak ada yang bisa melihat apakah suara Jize bahagia atau marah. Ini bukan tentang merekrut, itu hanya mengungkap mutiara dari bumi. Claudia tersenyum menawan. Aku tidak akan pernah berpikir. Suara Jize terdengar monoton. Claudia terkejut, lalu melanjutkan dengan pesonanya, aku hanya ingin memberikan perawatan yang layak untuk kekuatanmu. Organisasi aku mencari nilai dan keadilan, dan pada aspek ini, ada perbedaan yang jelas antara kami dan organisasi menurun lainnya. Petik 2. Dia dalam hati senang, bahkan jika dia tidak bisa menghasut tentara topeng besi, dia setidaknya bisa menyebabkan lebih banyak gesekan antara mereka dan tradisi lapangan gada. Dia menikmati sensasi mengaduk masalah hanya dengan kata-kata. Tidak. Jize menggelengkan kepalanya, nadanya masih acuh tak acuh, aku hanya terkejut. Terkejut dengan apa? Claudia bertanya dengan hati-hati. Mengejutkan bahwa seseorang berani mencoba dan merekrut kita. Nada bicaranya yang acuh tak acuh tiba-tiba dipenuhi dengan niat membunuh, seolah-olah hari yang cerah tiba-tiba tertutup oleh awan gelap dan angin kencang, menyebabkan kilat dan guntur meledak. Claudia menyaksikan dengan kaget ketika para pria bertopeng berdiri satu demi satu, menatapnya dengan ekspresi tidak baik, membunuh niat melonjak. Dia tiba-tiba berkeringat karena alasan dia tidak tahu mengapa. Tangan Jize sudah menyentuh gagang pisau di pinggangnya, dia tiba-tiba ingat bahwa Melissa mengatakan bahwa Bewitching Blade-nya terlalu mencolok, dan dengan demikian melepaskan cengkeramannya.
Secara kebetulan, dia melihat ekspresi terkejut Claudia, dan tertawa, kamu seharusnya tidak melanggar tabu ini. Matanya dipenuhi dengan simpati, jijik dan benci sementara nada bicaranya acuh tak acuh. Dia jelas-jelas berdiri di bawah, tetapi rasanya seolah dia memandang rendah dirinya. Di dunia ini, hanya ada satu orang yang memiliki kualifikasi merekrut kita. Untuk seorang jenius seperti Jize, dia selalu memandang rendah orang-orang dengan kesombongan liar. Bagi mereka, tujuan hidup mereka selalu menjadi nomor satu di bawah surga, bahkan jika mereka tidak bisa menjadi nomor satu, maka tujuan masa depan mereka masih akan menjadi nomor satu. Itu sama bahkan untuk Duke, yang terkuat dari domain Sin, Jize bisa mengakui bahwa Duke lebih kuat darinya, tapi jelas tidak menganggap bahwa dia akan selalu lebih lemah daripada Duke, atau bahkan direkrut oleh Duke. Menjadi bawahan orang lain. Lelucon macam apa itu? Jize tidak berpikir itu adalah suatu kehormatan, tetapi merasa bahwa itu adalah penghinaan bagi dirinya sendiri. Ya, penghinaan. Di matanya, satu-satunya di dunia yang memiliki kualifikasi merekrutnya adalah Tang Tian. Sebenarnya, Jize tidak sepenuhnya yakin terhadap Tang Tian, tetapi sebaliknya, dia awalnya hanya takut dan kaget dengan kekuatan Tang Tian, dan menundukkan kepalanya saat menghadapi kematian, tetapi di dalam hatinya, dia selalu berkomplot untuk melarikan diri. Tetapi seiring berjalannya waktu, ia menjadi semakin diyakinkan oleh Tang Tian. Itu adalah kekuatan yang tidak dimiliki manusia biasa, dan kecepatan peningkatannya yang mengejutkan membuat hati Jize untuk memberontak menghilang dengan cepat. Baginya, bahkan Duke, orang terkuat di Sin Domain, bukan lawan Tang Tian. Tang Tian tidak meyakinkan Jize hanya dengan tinjunya. Di domain Sin, ketika seseorang akan mendapatkan beberapa warisan yang kuat, dia akan takut orang lain tahu. Tapi Tang Tian tidak peduli, dia benar-benar mewariskan eksekusi iblis berat yang kuat tanpa bermaksud menyembunyikannya. Dia tidak serakah dengan harta juga, dan akan selalu berbagi harta dengan murah hati dengan semua orang. Dedea Tam Ring adalah harta yang sangat kuat, tapi dia memberikannya. Dia juga telah memurnikan harta mereka, dan apapun pencerahan yang diperolehnya, dia akan membagikannya kepada semua orang. Jize yakin, karena dia tahu bahwa dia sendiri tidak akan pernah bisa seperti itu. Demi divisi nul, Tang Tian mengabaikan keselamatannya sendiri dan membalik seluruh domain Sin, menciptakan banyak kebisingan dan gangguan. Pada saat itu, Tang Tian tidak sekuat dia saat ini, tetapi berani membuat musuh dari seluruh domain dosa untuk divisi nul. Keberanian dan persahabatan ini benar-benar menaklukkan Jize. Selain itu, Tang Tian adalah dermawan besar untuk Sin Domain, itu benar, dermawan besar. Tanpa Tang Tian, akankah domain Sin dapat melarikan diri dari selnya? Berdasarkan ini, bahkan Duke harus mengakui itu. Siapa yang tidak melihat Duke bergabung dengan spanduk Tang Tian tanpa ragu-ragu? Anugerah besar ini adalah sesuatu yang tak seorang pun bisa membantah. Di mata Jize, Tang Tian sudah menjadi orang terkuat di dunia, pria paling heroik di dunia, pria yang paling dia hormati. Untuk itu, Jize sepenuhnya diterima direkrut oleh orang seperti itu. Tapi, bagaimana dengan Claudia? Jize menyipitkan matanya, tidak menyembunyikan niat membunuh sendiri, mencibir diam-diam di balik topeng. Gelombang mengapa setelah kita meninggalkan Sin Domain, setiap wanita lajang yang kita temui tidak tahu perbedaan antara surga dan bumi. Gelombang. Dia memiliki kesan yang sangat buruk tentang Melissa. Kebanggaan dan kesombongan Melissa yang pertama membuatnya bahkan mengungkapkan niat membunuhnya. Alih-alih, itu kakek Melissa yang Jize merasa baik, seorang pria berpengetahuan, tajam dan tegas. Meskipun Melissa terdiam setelah itu, Jize masih bisa merasakan bahwa dia tidak benar-benar tulus bergabung dengan mereka, dan selalu meninggalkan jalan keluar sendiri. Sebagai seorang pria yang merajalela dan agresif, Jize sangat keras kepala, begitu dia memutuskan untuk benar-benar melayani Tang Tian, dia tidak akan menahan diri, dan dengan demikian dia membenci dan memandang rendah bagaimana Melissa. Tapi Tang Tian tidak peduli, dan dengan demikian dia tidak bisa melakukan apapun, karena dia tidak menyukai Melissa, dia tentu saja tidak peduli untuk memberikan wajahnya, dan dengan demikian akan memulai menggoda Claudia. Tetapi inisiatif Claudia untuk merekrut mereka menyentuh masalah yang paling tabu baginya, dan dengan demikian kemarahan di hatinya dapat dimengerti. Bukan hanya dia, seluruh God Armor Army mengungkapkan ekspresi tidak baik, mereka telah mengikuti Tang Tian untuk waktu yang lebih lama, dan secara alami bangga dan sombong. Kesombongan ini tidak diturunkan kepada mereka dari Tang Tian, tetapi melalui interaksi sehari-hari dengan teknik bela diri kelas atas, menyelesaikan pelatihan yang paling keras, dan kemenangan berturut-turut dalam pertempuran, yang mengumpulkan dan mengukir mereka menjadi siapa mereka. Mereka semua bangga menjadi anggota God Armor Army, dan bagi beberapa pejalan kaki acak untuk benar-benar muncul dan benar-benar ingin merekrut mereka, itu mengubah semua ekspresi wajah mereka. Seperti Fu Zhengzi, yang memiliki identitas kepala keluarga, dalam hal sejarah keluarga, ia jauh lebih tua daripada Elizabeth Trading yang tidak dikenal ini. Tapi Fu Zhengzi jauh lebih tua dari Jize, dan karena ia berpengalaman dengan dunia, kemarahan dalam dirinya secara alami tidak sebesar.
Ketika Claudia secara terbuka meminta untuk merekrut mereka, dia hanya merasa itu lelucon, dan tidak seganas Jize. Tetapi ketika Jize berbicara dengan tegas dengan rasa keadilan, itu benar, untuk Fu Zengzi, kata-kata Jize adalah untuk keadilan. Dan ketika dia tiba-tiba bereaksi dan menyadari bahwa bosnya masih di samping. Gelombang licik, terlalu licik. Tak tahu malu, terlalu tak tahu malu. Gelombang. Gelombang dia benar-benar berhasil melakukan bootlick di depan Master. Gelombang. Gelombang siapa yang tahu Jize, yang tampaknya bukan otak, sebenarnya adalah pakar bootlicking. Gelombang itu adalah kereta pikiran Fu Zengzi pada saat itu. Gelombang pertunjukan apa, keputusannya yang kuat dan beresonansi untuk menggambarkan kesetiaannya, cocok dengan sikapnya yang agak mati daripada tunduk. Oh tidak, itu adalah niat membunuh yang berasal dari mempermalukan kehormatannya. Benar-benar kinerja tingkat dewa, benar-benar layak disebut mahakarya, aku benar-benar meremehkannya. Gelombang. Fu Zengzi menggunakan tangannya untuk mengatur topengnya dengan benar, matanya bersinar dengan aura cahaya dingin. Gelombang, bagaimana aku bisa membiarkan kamu memiliki semua pusat perhatian dari tahap yang mempesona seperti itu, tepat di bawah mata sang guru. Ayo, Z kecil, biarkan senior ini mengajarimu, dengan menggunakan pertunjukan yang indah, aku ingin menunjukkan kepadamu bahwa kamu masih naif karena tidak tahu malu. Gelombang. Matanya langsung memerah, tubuhnya sedikit bergetar, seolah-olah dia menggigil karena angin. Dia berbicara dengan suara serak, menghina kami dengan mencoba merekrut kami tepat di depan Tuan, itu pasti tidak bisa dimaafkan. Bahkan jika tempel ada di sini, mereka tidak dapat menggoyahkan keputusan kita untuk mengikuti sang guru. Bahkan jika gunung itu runtuh, atau air sungai mengering, atau guntur muncul di musim dingin, atau jika salju dan hujan turun di musim panas, bahkan jika surga dan bumi menyatu, bahkan sampai akhir waktu atau jika itu adalah akhir dari layak, aku akan mengikuti Tuan aku, dan tidak akan pernah bergoyang. Dalam hidup, aku adalah bawahan Tuanku. Dalam kematian, aku adalah hantu Tuan aku. Petik 2. Kalimat terakhirnya diucapkan dengan gigi terkatup, seolah-olah dia menggunakan semua kekuatannya untuk berteriak setiap kata. Melissa kaget, gelombang apa? Gelombang. Agar Melissa terperangah, orang hanya bisa membayangkan reaksi Claudia. Dia benar-benar terpana. Gelombang, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bahkan jika kamu tidak mau, tidak perlu berbicara tentang hidup dan mati. Baiklah. Bahkan jika kamu dipermalukan sampai ingin berkelahi sampai mati, di mana semua ini bungkam dan pidato emosional tentang gelombang. Claudia tiba-tiba merasa bahwa dia adalah pemilik rumah pelacuran yang memecah belah pasangan, seorang tiran jahat yang membongkar pasangan yang penuh kasih sayang. Gelombang, tapi aku hanya mencoba merekrut kalian. Itu saja, gelombang. Claudia, yang biasanya merasa sudah cukup berpengalaman dan memiliki kepercayaan diri dalam menangani segala macam situasi, tiba-tiba merasa tidak tahu harus berbuat apa. Keheningan canggung, itu adalah keheningan yang benar-benar canggung. Angin berkecepatan tinggi bertiup melewati, menyebabkan semua orang berantakan. Semua orang dari pasukan armor dewa tercengang, bahkan Jize, yang melonjak dengan niat membunuh tertegun, dia benar-benar terkejut dengan apa yang terjadi. Tenggelam dalam pikirannya sendiri, Tang Tian benar-benar tidak menyadari keriuhan di sekitarnya, sesuatu yang sering terjadi. Setelah tersesat dalam pikirannya sendiri, tidak ada suara yang bisa memengaruhinya. Tapi, keheningan tiba-tiba di sekelilingnya yang membangunkannya. Hei, apa yang kalian lakukan? Tang Tian dikejutkan oleh penampilan kaget semua orang, jelas, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Fu Zengzi membeku, gelombang, apakah kinerja aku yang tulus sekarang tidak terlihat oleh guru? Gelombang. Jika itu adalah Jize, seorang pemuda, dia pasti akan malu. Tapi, siapa Fu Zengzi? Gelombang, sayang sekali, aku sudah membuang-buang emosiku. Z kecil, biarkan senior ini mengajarimu sekali lagi, ketika kamu sudah membuang emosimu, lalu tarik semua orang bersamamu. Dia memilah-milah ekspresinya dengan tenang, mata merahnya langsung menjadi normal, suaranya tidak lagi aneh, kami baru saja menolak undangan Nona Claudia muda, dan sedikit mengungkapkan keputusan kami untuk mengikuti Tuan kita selamanya. Semua orang berbagi sentimen yang sama dan berada di halaman yang sama. Petik 2. Gelombang sedikit. Gelombang. Semua orang hampir muntah. Tang Tian mengerti, lalu berbalik untuk melihat semua orang. Semua orang, yang mengalami emosi yang sama sekali berbeda dari Fu Zengzi, benar-benar lengah, mereka terlibat hanya dengan hadir, dan memarahi Fu Zengzi dalam hati mereka. Tapi ketika tatapan Tang Tian menyapu mereka, semua hati mereka bergetar, mereka secara tidak sadar berdiri tegak, membusungkan dada mereka dan mengangkat kepala mereka, mereka mempertahankan postur yang dikoreksi dan tindakan semua orang serentak, mereka semua berdiri dalam formasi dan mengangguk kepala mereka, lalu berbicara dengan tekad, mengikuti Tuan seumur hidup. Ini benar-benar gerakan bawah sadar, pelatihan yang melelahkan dan menyiksa lama telah meninggalkan bayangan di hati mereka, dan telah lama menjadi naluri mereka.
Gelombang Hiks. Kenapa tubuh kita begitu jujur? Gelombang. Tang Tian tersentuh, dia tiba-tiba berdiri dan menjawab dengan penuh semangat, bagus, kita akan selamanya bertarung bersama. Melissa dan Claudia sekali lagi tercengang, tetapi kedua reaksi mereka sama sekali berbeda. Melissa hanya ingin menutupi wajahnya, gelombang betapa memalukannya. Dan bahkan di depan Claudia, oh my god, mengapa aku menyamarkan mereka sebagai tentara topeng besi? Gengsi tentara topeng besi, ketenaran Machiavelli Trading. Gelombang. Di sisi lain, Claudia sendiri merasa bahwa dia sedang dimainkan. Gelombang itu benar, pasti betul ini, dia dengan sengaja membuat permainan ini, hanya untuk membuatku bodoh. Gelombang wajahnya memerah ketika dia menjadi marah. Dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu sejak dia muda. Selain itu, tepat di depan Melissa, rasa malu yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi hatinya. Karena kegemparan emosi, matanya berubah merah, semua tipu muslihatnya benar-benar menghilang ketika dia berteriak, bunuh mereka semua. Membunuh mereka semua. Saat Claudia menjerit, whoosh, semua pengawalnya yang semuanya ingin mengambil tindakan melambung ke udara ketika mereka melompat keluar, dan menerjang ke arah kapal dagang di bawah. Wajah Melissa berubah, beraninya kamu, Claudia. The Holy Bell melarang ini. Di bawah lonceng suci, siapapun yang berani menyebabkan perselisihan internal akan terbunuh. Petik 2. Claudia menjadi lamban, The Holy Bell tidak berbunyi untuk waktu yang lama, ada banyak aturan yang telah dilupakan banyak orang. Setelah pengingat Melissa, tiba-tiba dia ingat itu, benar-benar ada larangan seperti itu, lonceng suci berarti bahwa tempel berada pada titik kritis, dan pada saat seperti itu, setiap perselisihan internal akan melemahkan kekuatan tempel, sehingga dilarang. Tetapi, dengan begitu banyak keluarga berkumpul, dan dengan beberapa generasi kebencian yang terkumpul di antara mereka, bagaimana mungkin tidak ada gesekan? Dengan demikian, ada beberapa kelonggaran dengan larangan Holy Bell, selama tidak ada nyawa manusia yang hilang, kuil tidak akan peduli. Claudia mengungkapkan tawa menyeramkan, patahkan kaki mereka. Dan menamparkan mulut setiap orang 50 kali. Petik 2. Di udara, banyak tokoh turun dengan niat membunuh. Mata Claudia menyeramkan ketika niat membunuh muncul dari hatinya. Dia bahkan tidak menaruh Melissa di matanya, tidak ada yang bisa menghentikan penurunan Machiavelli Trading. Terlepas dari dia menggunakan kapalnya untuk menekan pihak lain, atau secara terbuka mengejek Melissa, dia melakukan segalanya dengan tidak terkendali. Dia bahkan tidak benar-benar menempatkan Iron Mask Army di matanya. Elizabeth Trading memiliki banyak pasukan elit di bawah ikat pinggang mereka, jadi apa salah satu tentara topeng besi bagi mereka? Bisakah pasukan yang terdiri dari 100 orang menjadi ancaman bagi Elizabeth Trading? Benar-benar lelucon. Minatnya, terhadap tentara topeng besi hanyalah sebuah kepura-puraan. Dia ingin meninggalkan bekas pada Melissa, dikhianati oleh kartu asnya, dia ingin merasakan sukacita itu. Dia sangat percaya diri dengan pesonanya sendiri, dibandingkan dengan Melissa yang langsung mengolok-olok, dia lebih menikmati bermain dengan Melissa. Tapi, tentara topeng besi benar-benar menantangnya, untuk menanyakan kualifikasi apa yang dia miliki untuk merekrut mereka. Claudia merasa seolah telah menerima tamparan keras di wajahnya, terlebih lagi, itu tepat di depan Melissa. Baginya, tentara topeng besi sengaja bermain dengannya selama ini, dan itu sudah menjadi jebakan sejak awal. Setelah berpikir tentang bagaimana dia menjadi orang yang terlihat seperti orang bodoh, dia sangat marah sehingga seluruh tubuhnya mulai bergetar. Gelombang, kapan aku pernah dipermalukan ke titik seperti itu? Ini tidak bisa dimaafkan. Gelombang. Dalam kemarahannya, Claudia sangat ingin melihat mereka dipukuli, dan tidak peduli bahkan jika dia harus terlibat dalam pertempuran penuh dengan Machiavelli Trading. Gelombang, berapakah nilai rata-rata tradisi bidang gada? Sebuah entitas bisnis yang bahkan tidak memiliki kapal perang kelas emas, mereka tidak layak untuk memiliki kekayaan mereka. Gelombang. Gelombang, larangan bel sialan kudus. Gelombang. Jika bukan karena larangan, dia tidak akan pernah membiarkan salah satu dari mereka pergi, dan akan membunuh mereka semua. Dia mengepalkan tangannya dengan erat, dia sudah memutuskan, bahkan jika mereka tidak bisa dibunuh, dia tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Tapi, dia mulai tertawa, dan perlahan-lahan mengendurkan tinjunya. Gelombang, para idiot ini, tidakkah mereka tahu bahwa di depan kekuatan absolut, semua metode mereka tidak berguna, dan hanya akan memperburuk diri mereka sendiri. Gelombang. Demi mendukung kuil, Elizabeth Trading telah mengirim semua elit mereka, dan seluruh kapal perang memegang semuanya, elit biru sejati. Gelombang, tidakkah mudah bagi mereka untuk menangani kapal dagang yang bobrok? Aku hanya harus menunggu sebentar, dan pengawalku akan bisa membawa orang-orang terkutuk ini di hadapanku. Gelombang. Gelombang, pada saat itu, aku ingin menikmati melihat mereka berlutut dan memohon ampun. Gelombang. Gelombang selanjutnya. Gelombang. Mata Claudia tertuju pada satu orang, gelombang, bahkan Heng yang biasanya tidak bergerak, tidak dapat menahan diri untuk mengambil tindakan, ini benar-benar menarik. Gelombang. Tang Tian kaget,
dia merasa semuanya berjalan terlalu cepat, dia hanya linglung sebelumnya. Tetapi berkenaan dengan pertempuran, dia tidak pernah mundur sebelumnya. Lebih jauh lagi, untuk benar-benar bertindak begitu tak terkendali di depannya, mereka benar-benar muak hidup. Patahkan kaki mereka, dan pukul mulut setiap orang 50 kali. Tang Tian mengulangi perintah Claudia, dan kemudian tubuhnya berkedip ketika dia menghilang dan langsung menuju Claudia. Untuk memenangkan bandit, mulailah dengan kepala bandit, dia tidak menyukai Claudia, jadi dia memutuskan untuk menangkapnya lebih dulu. Selanjutnya, Tang Tian tertarik pada kapal perang kelas emasnya. Dalam sekejap, dia sudah di udara. Tapi, dia dengan cepat menyadari bahwa orang lain sedang mengawasinya. Sekelompok kecil penjaga muncul di depannya. Para penjaga ini jelas berpakaian berbeda dari yang lain, semuanya berwarna hitam. Mata mereka dingin dan suram, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka berpisah, mengungkapkan temperamen mereka yang keras. Pria berukuran terbesar, mungkin pemimpinnya, tidak berekspresi, dengan pandangan seolah-olah dia tidak cukup tidur, matanya merah dan terbuka lebar, melihat sekeliling dengan tatapan menakutkan yang menyebabkan orang lain menjadi khawatir. Tang Tian terkejut, tatapannya menyapu penjaga, dan segera melihat formasi mereka. Gelombang sepertinya formasi perang miniatur. Menarik. Gelombang. Tang Tian tertawa, dan bahkan sebelum senyumnya menghilang, dia bergerak, jari kakinya melepaskan kekuatan dan dia menembak ke depan, meninggalkan bayangan di belakangnya. Seperti sambaran petir, ia segera memasukkan pusat mayat ke dalam kelompok. Heng adalah kepala pengawal Claudia, dan hampir tidak harus mengambil tindakan. Ayah Claudia sangat memujanya dan memanjakannya, sehingga semua pengawalnya sangat kuat, setiap orang dari mereka direkrut dengan menghabiskan sejumlah besar uang. Dalam kasus biasa, beberapa pengawal bisa menyelesaikan situasi, dan mereka tidak pernah membutuhkan Heng untuk mengambil tindakan. Tapi kali ini, Heng telah memulai langkah itu. Itu bukan karena kemarahan Claudia, posisi Heng sangat tinggi, dia hanya perlu memastikan keselamatan Claudia, dan tidak memiliki tanggung jawab atau kewajiban terhadap suasana hati Claudia. Pada awalnya, dia juga bersenang-senang menonton pertunjukan, untuk tindakan bodoh rindu mudanya sendiri, dia hanya menertawakannya, tidak membawanya ke hati. Namun untuk pertimbangan keamanan, ia terbiasa mengamati pihak lain. Ketika matanya mendarat di Tang Tian, dia tiba-tiba merasakan bau bahaya. Ketika dia memeriksanya lebih jauh, dia tidak bisa menemukan apa-apa, seolah-olah rasa bahaya adalah kesalahan. Heng tidak hanya bersantai, tetapi ia menjadi lebih berhati-hati. Dia tahu bahwa rasa bahaya jelas bukan kebetulan, dia percaya pada intuisinya sendiri. Ini membuatnya sangat berhati-hati, dan ketika Claudia memerintahkan mereka untuk mengambil tindakan, dia ragu-ragu sebentar, tetapi masih memutuskan untuk memulai langkah itu. Inisiasi Heng membuat penjaga lainnya bersemangat. Gelombang bos Heng secara pribadi bertarung, itu adalah peristiwa langka, mungkinkah pihak lain benar-benar kuat? Gelombang. Ketika Heng mengingatkan mereka untuk mempersiapkan formasi mereka, mereka menjadi lebih bersemangat. Di galaksi suci-suci di mana pasukan berarti kekuatan, taktik, formasi, dan sinkronisasi, semua ini diajarkan dan diberikan kepada semua orang sejak usia sangat muda, dan semua orang harus sangat akrab dengannya. Namun, formasi tentara tidak mudah digunakan di unit perlindungan. Pengawal lebih menekankan pada kekuatan individu, tetapi formasi mereka telah dirancang khusus oleh Heng, dan itu menjadi lebih fleksibel. Tetapi, meskipun mereka sudah lama dilatih dalam formasi mereka, mereka tidak pernah memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Mereka semua adalah individu yang kuat dan memiliki banyak pengalaman masa lalu, oleh karena itu tidak ada yang berani memprovokasi Elizabeth Radings. Jika bukan karena reputasi Heng di antara para pengawal, mereka tidak akan pernah dilatih dalam formasi. Semua orang menjadi bersemangat karena mereka memiliki antisipasi yang panjang untuk akhirnya bisa menggunakan formasi yang telah mereka latih begitu lama. Mereka tidak tahu seberapa kuat formasi itu. Tetapi, apakah mereka bahkan perlu menggunakannya? Hanya ketika Heng membawa mereka untuk mengelilingi Tang Tian, mereka menyadari bahwa lawan yang mereka hadapi adalah dia. Sebelumnya, ketika mereka melihat bagaimana orang lain begitu loyal terhadap Tang Tian, mereka tahu bahwa orang yang tampaknya biasa ini adalah pemimpin tentara topeng besi. Gelombang baiklah, pemimpin pasukan topeng besi harus layak bagi kita untuk menggunakan formasi. Gelombang. Meskipun banyak dari mereka merasa bahwa Bos Heng membuat keributan besar dari masalah kecil, tetapi mereka tetap pergi sesuai dengan pelatihan mereka tanpa ragu-ragu. Reaksi Tang Tian dengan cepat membuat mereka takut, dalam sekejap mata, dia sudah bergegas di depan mereka. Tubuh Tang Tian condong ke depan dengan kedua tangan melindungi kepalanya, tubuh bagian atasnya meringkuk, seperti binatang buas yang membenamkan kepalanya ke bawah dan berlari. Penjaga tepat di depan Tang Tian hanya merasakan visinya sedikit terdistorsi, wajahnya berubah. Itu adalah visi yang terbentuk dari atmosfer yang sedang diaduk, yang berarti bahwa kecepatan musuh sebenarnya cepat ke tingkat yang mengerikan.
Tanpa pikir panjang, dia memiliki kedua tangan yang melindungi dadanya ketika dia dengan kuat mentransfer semua energi ke lengannya, menghasilkan penghalang energi cahaya yang melindunginya. Gambar-gambar Tang Tian bertabrakan dengan penghalang energi langsung. Ping! Suara pecah yang jernih dan renyah keluar, penjaga itu merasa seolah-olah dia dihantam oleh 1000 palu kati berat tepat di dada. Dia mengerang, darah mengalir keluar dari sudut mulutnya saat dia langsung terlempar keluar. Para penjaga lainnya terkejut, mereka awalnya merasa bahwa Heng membuat keributan besar, sampai mereka menyadari bahwa mereka telah bertemu lawan yang kuat. Pada saat itu, penjaga lain telah mengambil posisi penjaga yang terluka itu. Sebuah lingkaran cahaya melingkar keluar dari tangan Heng, sementara sisanya menembakkan peluru cahaya secara bersamaan, menyebabkan gelombang kejut yang tak terlihat membubarkan, dan ring cahaya itu berkembang dengan keras. Gelombang Hah. Gelombang Tang Tian mengungkapkan ekspresi terkejut, gelombang undulasi sinkronisasi energi. Gelombang. Jika itu seperti yang dia duga, Tang Tian akan lebih tertarik. Sinkronisasi energi yang sangat sempurna, lebih jauh lagi, itu agak berbeda dari sinkronisasi energi pasukan. Tang Tian merasa seolah-olah dia jatuh ke rawa, udara di sekitarnya tiba-tiba membeku, dan gerakannya menjadi sangat tertunda dan lamban. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa energi di sekitarnya juga menjadi sangat kental. Ini adalah pertama kalinya Tang Tian menghadapi situasi seperti itu, Godfish-nya bisa mendistorsi hukum di daerah tertentu, dan dari sana ia dapat menghasilkan efek pembekuan di ruang itu. Tetapi formasi yang dibentuk oleh sekelompok orang di depannya berbeda, formasi mereka tidak hanya dapat mengubah kepadatan udara di sekitar mereka, mereka dapat mengurangi aktivitas energi di area tersebut. Gelombang teknik yang sangat kuat. Gelombang Tang Tian tidak bisa tidak memuji mereka di dalam hati. Orang harus tahu, bahwa jika seorang seniman bela diri galaksi suci dalam situasi seperti itu, dia akan kehilangan kemampuan bertarungnya pada saat itu. Energi di sekitarnya terisolir, dan energi di dalam lingkaran itu menjadi tidak terkendali. Kekuatan tempur seorang seniman bela diri galaksi suci akan anjlok, menambahkan bahwa udara di sekitarnya telah menjadi belenggu, ia hanya bisa menunggu untuk ditangkap. Heng memiliki keyakinan mutlak pada formasi yang ia rancang, itu disebut Forbidden Hook, yang merupakan teknik bela diri yang menjadi tujuan pencerahan Heng. Tapi dia dengan cepat menyadari bahwa kekuatan individu seseorang tidak cukup untuk melepaskan kekuatan hub terlarang, dan dengan demikian mendesainnya sebagai formasi yang digunakan oleh sekelompok sekitar 10 orang. Tapi dengan sangat cepat, wajahnya berubah lagi. Dia merasa seolah-olah mereka memborgol binatang buas yang tak habis-habisnya, pihak lain berjuang dengan semua kekuatannya, menyebabkan kekuatan yang mengerikan untuk terus-menerus menyerang hub terlarang. Jika dia sendirian melawan kekuatan seperti itu, hub terlarangnya akan lama hancur. Apakah dia masih manusia? Kekuatan macam apa yang dia miliki? Salah satu penjaga berseru. Sisanya semua menjadi serius, mereka terus meningkatkan undulasi energi, sambil tetap mempertahankan sinkronisasi yang sempurna. Aura cahaya The Forbidden Hope menjadi lebih terang dan lebih terang, cahayanya begitu pekat sehingga menjadi nyata. Kekuatan hub terlarang terus meningkat, setiap orang tidak berani menahan diri. Pemimpin topeng besi di dalam lingkaran terlarang itu seperti binatang buas mengamuk yang dirantai, perlahan-lahan ditenangkan. Orang bisa tahu dari tubuhnya yang gemetaran bahwa dia belum menyerah, tetapi itu karena kekuatan berlebihan dari hub terlarang yang telah menekannya. Heng dan para penjaga lainnya basah kuyup karena keringat yang langsung menjadi uap bahkan sebelum bisa mengalir. Lingkaran cahaya di atas menembak jatuh pilar cahaya yang menyelimuti Tang Tian. Di dalam pilar cahaya, Tang Tian seperti serangga yang terjebak dalam nyala api, tidak bisa bergerak. Merasakan bahwa musuh telah dikunci dengan kuat, Heng menghela nafas lega, setelah hub terlarang selesai, ia akan terus menyerap energi dari udara di sekitarnya dan menjadi lebih dan lebih aman. Baru pada saat itulah Heng punya waktu untuk mengamati orang-orang lainnya. Apa yang dilihatnya mengejutkannya seketika. Heng benar-benar terpana. Baginya, pertempuran seharusnya tidak memiliki kesulitan, ada perbedaan terlalu besar dalam hal jumlah antara kedua belah pihak. Gelombang berapa banyak orang yang dimiliki oleh topeng besi? Kira-kira 100, tetapi berapa banyak yang kita miliki? Tepat 500. Itu adalah perbandingan 5-1, 5 orang lawan 1, tidak peduli seberapa kuat tentara topeng besi, mereka masih dikuasai, tetapi mengapa pertempuran belum berakhir? Gelombang. Tidak apa-apa bahwa itu belum berakhir, tetapi yang membuat Heng kaget adalah bahwa orang-orangnya sendiri sebenarnya tidak beruntung. Meskipun tentara topeng besi memiliki sangat sedikit orang, mereka sangat lincah, seperti anjing gembala yang lincah dan ganas, datang dan pergi, terus-menerus mengepung dan menjalin. Pengawalnya sendiri adalah kawanan domba bodoh, yang terus-menerus digiring keluar oleh mereka bahkan tidak bisa menyentuh pakaian musuh. Idiot! Heng marah karena kinerja penjaga, respons mereka menjadi lamban, mereka lelah, sepenuhnya dipimpin oleh hidung oleh musuh. 500 melawan 100 dan tidak dapat mengamankan kemenangan, itu tidak bisa dilepaskan. Penampilan mereka begitu mengerikan sehingga Heng sudah memutuskan untuk merawat mereka ketika masalah itu selesai.
Menekan kemarahan di dalam hatinya, Heng mulai meneliti tentara topeng besi, dan perlahan-lahan, ekspresinya menjadi serius. Semakin dia menonton, semakin terkejut dia, gelombang bagaimana tradisi Machefield mendapatkan begitu banyak ahli. Gelombang. Anggota Iron Mask Army adalah semua individu dengan kekuatan pribadi yang luar biasa, mereka sangat cepat, teknik gerakan mereka tidak dapat diprediksi, membuat mereka sulit ditangkap. Pengawalnya sendiri tidak terbiasa dengan lawan seperti itu, dan dalam waktu singkat, mereka benar-benar kehilangan ritme mereka sendiri. Selain itu, koordinasi musuh juga luar biasa, ia bisa mengatakan bahwa mereka memiliki hubungan yang baik antara satu sama lain. Mereka adalah kelompok yang sangat dewasa dengan saling percaya satu sama lain. Heng sudah menyaksikannya beberapa kali, seolah-olah mereka tidak pernah repot-repot menonton serangan rekan-rekan mereka, tetapi melanjutkan dengan ritme mereka sendiri. Ketika salah satu dari mereka akan dipukul, akan selalu ada kawan lain yang muncul entah dari mana dan menyelesaikan krisis. Jelas itu semacam taktik. Niat dingin muncul dari hati Heng. Sebenarnya, anggota musuh yang menghadapi bahaya hanya perlu menghentikan serangan mereka untuk menyelesaikan bahaya yang mereka hadapi, tetapi mereka masih memilih untuk melanjutkan serangan mereka. Orang bisa melihat kepercayaan yang mereka miliki satu sama lain. Jika itu satu atau dua orang, itu bisa diterima sebagai pemahaman diam-diam antara kedua anggota, tetapi frekuensi adegan seperti itu terjadi terlalu tinggi, yang hanya tersisa dengan satu kemungkinan, tentara topeng besi telah sering melakukan taktik seperti itu di pelatihan mereka. Itu terlalu menakutkan. Gelombang seseorang benar-benar berani merancang taktik yang berbahaya, dan bahkan menggunakannya sebagai taktik umum. Gelombang untuk Heng, koordinasi seperti itu dapat menampilkan kekuatan yang ekstrim, dan dapat membantu mereka memahami ritme pertempuran, tetapi itu membutuhkan sangat tinggi koordinasi diam-diam antara setiap anggota, dan itu sangat berbahaya dan berani. Selama salah satu dari mereka lalai, dan dukungan itu setengah langkah terlambat, itu akan segera menyebabkan cedera parah jika bukan kematian. Taktik semacam itu seperti berjalan di atas tali, asalkan ada satu kesalahan, tidak ada harapan penangguhan hukuman. Tetapi dengan sangat cepat, Heng mengerutkan kening lagi, karena dia tiba-tiba menyadari bahwa meskipun tentara topeng besi menggunakan taktik berbahaya seperti itu, mereka tidak pernah melampaui batas diri mereka sendiri. Gelombang bagaimana ini terjadi? Gelombang. Heng sangat percaya pada penilaiannya sendiri, lebih jauh lagi itu adalah penilaian yang sangat mendasar, gelombang bagaimana aku bisa salah. Apakah ada sesuatu yang belum aku perhatikan? Gelombang. Heng tidak cemas, dia membuka matanya dan meneliti lebih lanjut, takut kehilangan satu detail. Matanya berpengalaman, menambahkan keraguan yang sudah ada di dalam hatinya, ia dengan cepat mendapatkan penemuan baru. Wajahnya menjadi pucat dan pucat, ekspresinya yang mantap menunjukkan ekspresi terkejut ketika keringat mulai berkumpul di dahinya. Jika dia tidak secara pribadi menyaksikannya, dia tidak akan pernah bisa percaya apa yang terjadi. Gelombang intuisi, setiap satu dari pengawal topeng besi ini semuanya memiliki intuisi pertempuran yang menakutkan, mereka mampu merasakan bahaya sebelum itu muncul, memungkinkan mereka untuk menghindari bencana pada saat-saat penting, membiarkan diri mereka bereaksi dengan tenang. Gelombang Heng akhirnya mengerti, alasan mengapa dia merasa bahwa mereka sangat terampil ketika dia melihat mereka. Gelombang tapi, bagaimana itu mungkin? Gelombang. Heng merasa bahwa pengetahuannya sedang terbalik. Pada saat yang sama, ia sangat percaya pada intuisinya sendiri, karena ia adalah seorang veteran yang sangat berpengalaman. Intuisinya yang dapat diandalkan diperangi melalui 100 pertempuran. Itu jauh lebih sulit diperoleh daripada teknik atau taktik bela diri, karena itu tidak memiliki titik awal. Heng selalu bangga dengan intuisinya yang kuat, tapi semua penjaga topeng besi yang terbang di sekitar memiliki intuisi pertempuran yang tidak kalah dengan miliknya. Gelombang orang seperti apa mereka? Gelombang seolah-olah hati Heng sedang mengalami tsunami. Heng tidak akan pernah tahu bahwa ada tanah brutal dan buas di dunia yang disebut domain dosa, bahwa di mana jika seseorang ingin terus hidup, mereka harus bertarung, mereka harus terus berjuang. Tidak ada belas kasihan, mereka dilahirkan untuk berperang, sesuatu yang tidak bisa dibayangkan oleh warga kontinental bela diri yang terhormat. Apa yang disebut pengalaman bertarung di galaksi Sein Suci tidak ada artinya ketika ditempatkan di domain Sin. Tapi tidak ada yang bisa menyalahkan Heng, sejak awal, dia tidak mengaitkan mereka dengan Sin Domain. Terlepas dari kenyataan bahwa kebangkitan domain Sin telah menggerakkan benua bela diri yang terhormat, tetapi laporan yang mereka miliki tentang domain Sin sangat menyedihkan. Bahkan Tempel tidak jelas tentang bagaimana domain Sin saat ini, pemahaman mereka tentang domain Sin telah berhenti beberapa ratus tahun yang lalu. Tetapi dibandingkan dengan intuisi mereka, sinkronisasi tentara topeng besi hampir tidak bisa dilewati, dan mereka hanya punya satu taktik, tetapi kekuatan individu mereka yang luar biasa telah mengalahkan kelemahan mereka. Gelombang sepertinya 500 pria tidak cukup. Gelombang. Jize dan yang lainnya tidak tahu gangguan Heng, mereka sangat senang bisa bertarung.
Sejak mereka meninggalkan Sin Domain dan memasuki benua bela diri yang terhormat, mereka dihadapkan dengan masalah besar, dan itu beradaptasi dengan lingkungan energi padat Sein Galaksi Suci. Inti dari itu adalah untuk pertempuran, energi di Galaksi Suci-Suci terlalu padat, dan gaya bertarung lama mereka sama sekali tidak cocok di Galaksi Suci-Suci, sehingga mereka perlu berubah. Sejak hari pertama mereka meninggalkan Sin Domain, mereka tidak pernah menghentikan pelatihan mengerikan dan jahat mereka. Sebenarnya, latihan iblis berasal dari pembentukan pasukan armor dewa. Dalam aspek lain apapun, sang guru baik, siapapun yang menginginkan sesuatu, akan mendapatkannya. Tetapi dalam hal pelatihan, sang guru adalah seorang tiran yang tidak pernah memberi mereka kelonggaran, terus-menerus memarahi mereka dan menenggelamkan mereka dengan air liurnya. Gelombang dia mengganti perjalanan dengan pelatihan, oh, tuan baru-baru ini mari kita duduk di kapal dagang, itu terlalu baik. Gelombang. Gelombang tetapi juga, itu karena guru takut kita mengungkapkan identitas kita. Gelombang. Tapi itu di bawah pelatihan yang keras sehingga Jize dan yang lainnya mulai terbiasa dengan cara bertarung yang baru, dan dengan sangat cepat, mereka bisa merasakan sendiri manfaat dari gaya baru itu. Dengan menggunakan hukum untuk mengendalikan energi, mereka menemukan betapa kuatnya mereka, sehingga hukum mereka mampu mengendalikan berbagai energi. Dibandingkan dengan domain dosa. Selain itu, pemahaman mendalam mereka tentang hukum menyebabkan kendali energi mereka mencapai tingkat yang sangat teliti. Bahkan Sima Xiao dari Heaven's Road tidak bisa tidak kagum akan kendali mereka terhadap energi, selama para seniman bela diri Sin Domain dapat mengatasi ketidaknyamanan mereka terhadap energi. Bahkan jika mereka belum pernah mempelajari teknik bela diri Heaven's Road sebelumnya, dengan kendali mereka yang baik atas energi, mereka dapat mengalahkan Heaven's Road Sein manapun. Itulah keunggulan unik mereka. Mereka telah menghabiskan kekuatan luar biasa untuk mengatasi hambatan energi, sehingga mereka tidak pernah memiliki kesempatan untuk tampil. Sebagian besar waktu, itu adalah guru sendiri yang akan menangani dan menyelesaikan situasi, sehingga mereka memiliki kesempatan yang sangat minim untuk tampil, yang bagi mereka bahkan lebih kejam daripada pelatihan iblis. Pertempuran ini, oh tidak, perkelahian ini, membuat mereka bersemangat. Mereka akhirnya bisa bertarung, sayangnya itu bukan pertarungan sungguhan, mencegah mereka menikmatinya sepenuhnya. Gelombang baiklah, bagaimanapun juga nyamuk masih sesuatu. Gelombang. Kelompok mereka menerkam musuh dengan gempar. Karena hook terlarang, mereka agak dibatasi. Di satu sisi, mereka seperti serigala dan harimau, di sisi lain, mereka terikat di tangan dan kaki mereka, sehingga menarik jarak dalam hal moral mereka. Dalam perkelahian yang melarang mereka membunuh, moral adalah yang paling penting, dan yang terpenting kedua bukanlah taktik dan koordinasi atau teknik, tetapi tubuh mereka. Karena mereka tidak bisa membunuh, maka mereka harus melihat siapa yang lebih tahan lama, jelas orang-orang dengan tubuh yang lebih kuat dapat bertahan lebih lama. Jize dan yang lainnya bergegas pergi seperti sekelompok bison. Ketika Jize menghasilkan penghalang energi dan bergegas menuju musuh, penjaga lawan melakukan hal yang sama, dan menghasilkan penghalang energi dan bergegas ke arahnya. Hasilnya adalah Jize dan sisanya baik-baik saja, seperti untuk lawan, meskipun hambatan energi mereka tidak hancur, tetapi mereka mabuk, semuanya berputar-putar, bergoyang, dan jatuh ke tanah. Semua orang menemukan metode ini efektif, tidak ada yang akan mati, tetapi itu sangat memuaskan, membuat mereka bersemangat. Segera, semua orang mulai meniru Jize, menghasilkan penghalang energi dan bergegas ke musuh mereka. Ketika musuh-musuh mereka melihat itu, mereka tidak akan gemetar mundur, tetapi bertarung langsung. Gelombang kami berlima tidak dapat mengalahkan salah satu dari kamu. Gelombang. Begitulah tirai diangkat ke pertandingan tabrakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bang bang bang. Suara tabrakan guru yang tak henti-hentinya meledak di udara terus-menerus, sampai-sampai gendang telinga semua orang mati rasa. Heng terpana, dia belum pernah menyaksikan adegan seperti itu sebelumnya, tetapi dia harus mengakui, kepala yang tidak waras dalam pertempuran yang menentukan benar-benar menghasut. Sialan, aku punya keinginan untuk naik dan melakukannya juga. Di sisi Heng, salah satu kawannya tidak bisa menahan diri dan berbicara. Terlalu memuaskan. Ini terlalu memuaskan. Petik 2. Kapal yang tiada duanya sangat bersemangat, semua penjaga di atas berteriak di bagian atas paru-paru mereka, mendorong teman-teman mereka, sesekali mengeluarkan tanda seru. Di kapal dagang Mache Field Tradings, suasananya sangat tegang, di udara, 100 orang tentara topeng besi menghadapi musuh 5 kali ukuran mereka, kelemahan mereka dalam jumlah membuat pemandangan terlihat sangat menyedihkan. Johnson terus memerintah para penjaga yang tergabung dalam organisasi, setelah melihat rekan mereka jatuh, mereka harus menerimanya. Dia memiliki ekspresi yang sama-sama gelisah, dia tidak tahu mengapa Jize dan yang lainnya memilih untuk bertarung sedemikian rupa. Sebelumnya, mereka jelas-jelas memegang keunggulan, dan selama mereka bertahan, mereka akan mengalahkan musuh mereka dalam waktu singkat. Jika mereka kalah, dia tahu apa yang menunggu mereka. Dengan pembatasan Holy Bell, Claudia tidak bisa membunuh mereka,
tetapi dia bisa mematahkan tangan dan kaki mereka dan menamparnya. Jika itu yang terjadi, kita harus keluar semua. Gelombang bahkan jika mereka harus menderita hukuman atau ditangkap oleh tempel, dia tidak peduli. Dia tidak sanggup menanggung penghinaan seperti itu. Tepat ketika semua orang terserap oleh pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya di udara, tidak ada yang memperhatikan bahwa di dalam hub terlarang, Tang Tian, yang benar-benar diam, tiba-tiba mengedipkan matanya. Di dalam hub terlarang, Tang Tian bahkan tidak melihat pertempuran di luar, semua fokusnya sepenuhnya pada hub terlarang. Kereta pikiran yang menakjubkan tentang gelombang energi yang unik telah membuat matanya bersinar. Dia tidak lagi amatir seperti dia, teknik bela diri jalan surga, hukum Sin Domain, teknik membunuh tentara suci Saint Galaxy, semua ini telah memungkinkan kekuatannya meningkat dengan cepat, dan telah membuka matanya ke dunia, meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Jumlah teknik yang bisa membuat matanya menyala seperti Forbidden Hope semakin berkurang, gelombang aku akhirnya menemukan satu setelah begitu banyak kesulitan, secara alami, aku perlu mempelajarinya. Gelombang. Jize dan gaya bertarung yang lain tampaknya tidak bercela untuk orang biasa, tetapi mereka akan menerobos ke benua Sein, di mana sebagian besar barak diadakan, di mana sejumlah ahli memenuhi langit, jika mereka tidak berhati-hati, mereka mungkin bisa diasingkan ke kutukan abadi. Seperti Sophie, yang dilihat Tang Tian terakhir kali, yang memiliki kekuatan tak terduga. Dan setelah mendengarkan kata-kata Melissa, kuil terkuat tampaknya bukan Sophie, melainkan tetua klan hebat. Sophie sudah meninggalkan rasa takut yang menahan diri di Tang Tian, jadi seberapa kuat tetua klan agung. Tidak ada yang tahu, Melissa mengatakan bahwa tidak ada yang pernah melihat tetua klan besar mengambil tindakan, tetapi tidak ada yang berani menentang perintah tetua klan agung. Bahkan anak suci Charles harus dihukum jika tetua klan agung mengatakan demikian. Satu-satunya informasi yang dikonfirmasi tentang tetua klan agung adalah bahwa api sucinya adalah warna emas, di seluruh kuil, hanya api suci tetua klan agung adalah emas. Tang Tian telah melihat api suci sebelumnya, dan memiliki kesan mendalam tentang api yang mengerikan. Dari semua api yang dia kenali, api suci adalah api yang paling menakutkan, bahkan lebih mengerikan daripada api neraka. Api suci emas. Itu berarti bahwa api suci putih telah mengalami transformasi, tetapi sebelum mereka benar-benar bertarung, Tang Tian tidak dapat memperkirakan seberapa kuat kekuatan itu telah berubah. Gelombang aku seharusnya tidak memikirkan hal itu sekarang, biarkan aku menyelesaikan masalah ini dulu. Gelombang. Tepat ketika Heng telah melepaskan hub terlarang, dia sudah merasakan kekuatan teknik itu. Bagi Tang Tian saat ini, metode dan teknik paling sederhana tidak banyak berarti. Dia lebih peduli tentang aturan, hukum, dan area tersembunyi yang terbentuk dalam teknik itu sendiri, yang tidak mudah dideteksi. Bagaimana mungkin seorang ahli seperti Heng memungkinkan orang untuk melihat melalui teknik pembunuhannya? Tidak peduli seberapa kuat teknik membunuh itu, begitu esensinya dilihat, akan mudah bagi lawan untuk menemukan metode untuk menghancurkan teknik tersebut. Jadi, setiap teknik pembunuhan tunggal biasanya memiliki banyak faktor membingungkan untuk membingungkan musuh. Tang Tian ingin melihat melalui keajaibannya, dan hanya secara pribadi mengalaminya adalah cara yang paling efektif dan langsung. Tentu saja, agar Tang Tian memiliki kepercayaan diri itu, ia secara alami memiliki sesuatu untuk diandalkan, yang merupakan kondisi mentalnya yang seperti kaca yang tidak dapat dipengaruhi, mencerminkan berbagai kedalaman hub terlarang. Heng tidak pernah bisa membayangkan bahwa dirinya yang diciptakan Forbidden Hope akan dengan mudah dilihat oleh seseorang. Tang Tian, yang mengedipkan matanya, melihat sekilas langit. Dia segera mengerti apa yang Jize dan yang lainnya coba lakukan, dan tenang. Untuk tabrakan langsung yang tidak melibatkan trik, apa yang mereka lawan adalah kekuatan fisik. Gelombang bagaimana seniman bela diri galaksi suci dibandingkan dengan seniman bela diri Sin Domain dalam hal kekuatan fisik. Gelombang Tang Tian ingin menggelengkan kepalanya, galaksi suci-suci saat ini buta dan tidak memiliki pengetahuan tentang Sin Domain. Setelah semua orang dibiasakan sendiri dengan Sin Domain, pasti tidak akan ada orang yang akan terlibat dalam kebodohan seperti itu lagi. Perhatian Tang Tian mendarat di Matchless Ship. Dia memandang kapal perang kelas emas dengan iri, gelombang kalau dipikir-pikir, anak muda yang seperti Tuhan ini belum memiliki kapal perang kelas emas. Meskipun Honorable Martial Roar adalah Ultimate Army Warship, tapi itu akhirnya dibangun kembali dari tempat sampah. Gelombang dia tidak memiliki kapal perang kelas emas seperti kapal tanpa tanding di tangannya. Gelombang haruskah aku mengambil kapal yang tidak cocok untuk diriku sendiri? Gelombang. Setelah memikirkannya, dia tidak bisa menariknya kembali. Sangat sempurna bahwa Tang Tian merasa terganggu oleh Claudia, dan dengan jumlah pengawal di atas kapal tanpa tanding, siapapun dapat mengatakan bahwa Claudia adalah orang yang memiliki posisi, dan karena mereka telah menyinggung perasaannya, dia tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah, dan itu hanya akan menjadi lebih kusut di masa depan. Tang Tian mengerutkan kening, dia tidak ingin itu melibatkan diri mereka lebih jauh. Situasi di benua Sein itu rumit,
ada banyak pusat kekuatan, dan jika mereka berada dalam posisi yang sulit, mereka berisiko mengekspos diri mereka sendiri. Jika itu adalah saat-saat biasa, Tang Tian tidak akan peduli mengekspos diri mereka sendiri. Paling-paling, mereka hanya akan berjuang dengan isi hati mereka dan membuat adegan besar. Tetapi bagi Tang Tian, itu melibatkan pertemuan dengan Qian Hui, dan untuk hari-hari yang begitu indah, Tang Tian tidak ingin menyebabkan situasi menjadi berantakan. Meskipun setelah mengambil kapal Claudia, mereka masih akan membuat keributan, tetapi tanpa kapal perang kelas emas, kesombongan Claudia akan berkurang. Gelombang lebih jauh lagi, aku akan bertemu Qian Hui. Bagaimana aku bisa bertemu dengannya dengan kapal dagang bobrok, itu terlalu memalukan. Gelombang jika Tang Tian tidak mengalami kapal mewah yang tidak ada tandingannya, ia tidak akan pernah berpikir, tapi setelah melihat kapal yang tiada taraf, Tang Tian kemudian mengerti arti melempar yang lama untuk membiarkan yang baru, dan segera merasa bahwa menaiki kapal dagang itu terlalu tidak dapat dihadirkan. Gelombang bagaimana aku bisa membiarkan Qian Hui duduk di kapal celaka seperti itu? Gelombang. Semakin banyak Tang Tian memikirkannya, semakin yakin dia, bertemu Qian Hui adalah sesuatu yang telah dia tunggu-tunggu sejak lama, dan bahkan tidak perlu menyebutkan hal lain. Tang Tian tidak peduli bahkan jika tempel muncul, apalagi Elizabeth Trading melakukan serangan balik terhadap mereka karena merebut kapal yang tidak ada tandingannya. Pikirannya hanya memiliki ruang untuk wanita cantik yang dia pikirkan siang dan malam. Setelah menegaskan keputusannya, pikiran Tang Tian terbang sangat cepat, tatapannya mendarat pada Claudia. Gelombang dia kuncinya. Gelombang. Identitas Claudia sudah cukup untuk membuat orang lain tidak bisa bertindak. Tang Tian melirik Heng dan yang lainnya. Mereka semua benar-benar lupa tentang keberadaan Tang Tian, mereka benar-benar terserap ke dalam jantung berdebar di udara, mereka semua melayang beberapa meter di atas Tang Tian, mata mereka terpaku pada pertempuran. Gelombang kesempatan. Gelombang. Tanpa bersuara, Tang Tian tiba-tiba menjulurkan kaki kanannya, dia bergerak sangat lambat dengan ekspresi yang benar-benar fokus. Riak demi riak terbentuk di sekelilingnya, seolah-olah dia mengarungi dirinya sendiri di depan kolam, semua riak ini menempel erat ke tubuhnya seperti magnet, karena mereka dicegah oleh Tang Tian agar tidak menghilang. Hanya tubuh Tang Tian yang terus bergerak, sementara pilar cahaya hub terlarang tetap tidak tergerak. Tang Tian perlahan mengulurkan tangannya keluar dari pilar cahaya, kali ini, tidak ada undulasi terbentuk. Setelah itu, wajah Tang Tian, lalu tubuhnya, berjuang keluar dari pilar cahaya, berjuang keluar bukanlah deskripsi yang paling tepat sama sekali. Itu lebih seperti Tang Tian melayang keluar dari permukaan air, mengambang, keluar dari dinding pilar cahaya. Seluruh proses dilakukan tanpa membuat suara, pilar cahaya bahkan tidak bergetar, dan Heng dan yang lainnya, yang melayang di atas Tang Tian, bahkan tidak merasakan apa-apa. Tang Tian menghela nafas lega, merasa sangat senang dengan dirinya sendiri. Dari sudut pandang orang ketiga, tampak sangat mudah baginya untuk berjuang keluar dari hub terlarang, tetapi sebenarnya, kondisi mental Tang Tian ditarik semaksimal mungkin dari awal proses hingga akhir. Dia memiliki pemahaman terhadap hub terlarang, tetapi dia tidak punya waktu untuk menguji apakah pemahamannya benar atau salah. Jika dia bahkan sedikit terlalu impulsif dan menarik perhatian Heng, rencananya sendiri akan gagal. Karena kapal yang tidak ada saling terkait dengan pertemuan Qian Hui, dengan Tang Tian, tidak ada diskusi lain tentang hal itu. Momen yang paling penting berjalan lancar tanpa hambatan, memungkinkan Tang Tian melonggarkan sukacita. Di satu sisi, itu membuktikan bahwa pencerahannya pada hub terlarang tidak salah, dan di sisi lain, itu berarti bahwa kemungkinan rencananya untuk berhasil telah meningkat pesat. Suara tabrakan jantung berdebar keluar terus-menerus di langit, bang bang bang, setiap suara dipenuhi dengan kekuatan, bas rendah bergetar yang menyentak jauh ke dalam hati semua orang. Setiap orang akan mengulurkan leher mereka saat mereka menatap langit dengan guncangan tertulis di wajah mereka, kadang-kadang mengeluarkan seruan. Lebih cepat, dan bahkan lebih cepat, tidak ada dot guess. Tidak ada trik aneh, dua tokoh kilat akan melesat melintasi langit dengan hambatan energi dan saling bertabrakan dengan ganas. Bang, penghalang energi akan hancur, dua sosok akan jatuh dengan kecepatan yang lebih besar, menyebabkan orang berseru kaget. Itu terlalu langsung, terlalu biadab, terlalu serius, terlalu pahit, sehingga bahkan Heng, seorang veteran yang telah melihat dan mengalami banyak hal, harus mengakui bahwa bahkan ia belum pernah melihat pertempuran yang begitu ganas sebelumnya. Pasukan topeng besi jelas menguntungkan, tetapi yang membuatnya merasa tidak dapat dipahami adalah bahwa dia sebenarnya tidak pernah mendengar ada pria bertopeng yang mengeluarkan keluhan. Gelombang apakah mereka terbuat dari baja atau apa? Gelombang. Heng benar-benar tahu itu tidak benar, dan bahwa satu-satunya penjelasan adalah bahwa topeng-topeng besi memiliki tekad yang kuat. Wahyu ini membuatnya sedikit terkejut, awalnya ketika Jize berlari keluar untuk menggoda Claudia, dia mendengus dengan jijik pada tentara topeng besi, karena mereka tampak seperti sekelompok penjahat kepadanya. Tapi melalui pertempuran, penilaiannya pada mereka benar-benar digulingkan, dan dia hanya bisa melihat ke langit dengan linglung.
Pertempuran di langit menjadi penutup terbaik Tang Tian, dia seperti hantu yang diam-diam melayang di bawah kapal tanpa tanding. Gerakannya sangat cepat, namun tidak membuat suara, dan bahkan udara di sekitarnya tidak sedikit pun terbangun. Permukaan tubuhnya memiliki lapisan riak yang sangat tipis, dan jika seseorang tidak melihat dengan hati-hati, itu pada dasarnya tidak terdeteksi. Dari hoops terlarang. Itu adalah metode yang dia pahami dari hoops terlarang, dan benar-benar menggunakannya. Lapisan bergelombang yang sangat tipis ini yang hampir tidak terdeteksi oleh mata telanjang tidak hanya menyegel semua jejak Tang Tian, tetapi membuatnya seperti udara, tidak membangkitkan gelombang apapun di udara, dan titik terkuatnya adalah bahwa itu tidak menarik apapun. Undulasi energi. Ini berarti bahwa pada dasarnya semua metode penyelidikan dan penyelidikan akan gagal padanya. Penggunaan Tang Tian dari Forbidden Hoop benar-benar berubah, dan bahkan jika Heng melihatnya, dia tidak akan menghubungkan teknik ini dengan hoop terlarang miliknya. Kemampuan belajarnya yang kuat memungkinkan Tang Tian untuk terus belajar dan memahami teknik luar biasa dari orang lain. Dengan imajinasinya yang luar biasa, itu memungkinkannya untuk memiliki banyak sekali ide yang tak terbayangkan. Dari menjadi akar rumput, ia mengandalkan dirinya sendiri untuk menyelidiki dan tumbuh, yang juga mencegahnya untuk memiliki kepercayaan tahayul akan kekuasaan, tanpa kerangka kerja tetap yang membatasi dirinya, itu memberinya lebih banyak keberanian untuk menggunakan berbagai teknik dan metode, dan membuatnya terus-menerus berada di atas kemampuan konvensional. Ini juga menjadi gaya bertarung unik Tang Tian. Orang-orang di kapal yang tiada saling benar-benar fokus pada pertempuran di udara, mereka semua berada di satu sisi kapal perang dengan kepala terangkat, mata tertuju ke langit. Bahkan Claudia tidak terkecuali, dia memandang ke langit, dan tidak puas karena mereka memiliki keuntungan dalam jumlah tetapi sebenarnya kalah. Tapi dengan sangat cepat, dia tenang, harus dikatakan, kapal itu dilengkapi dengan pasukan penuh. Meskipun itu tidak pada standar kuil, tapi itu jauh dari cukup dibandingkan dengan 100 orang tentara topeng besi. Kemenangan terakhir masih menjadi milikku. Seperti bocah nakal yang ditangkap Heng, tatapan Claudia berbalik untuk melihat hoop terlarang. Bahkan binatang buas yang paling ganas akan memiliki kandang untuk mengurungnya. Tunggu, apa? Murid-murid Claudia tiba-tiba melebar ketika ekspresi wajahnya membeku. Tidak ada apapun di dalam pilar cahaya. Tang Tian menyelinap di bawah kapal yang tidak cocok, dan dengan menempel di permukaan kapal, dia mencapai samping. Ketika Tang Tian melayang, dia menyadari bahwa tidak ada seorang pun, dan bahkan seorang penjaga pun tidak ada. Dia menggelengkan kepalanya, kapal perang kelas emas ini benar-benar membuang-buang sumber daya di tangan Elizabeth Trading. Dia memiliki banyak pasukan di bawahnya, tetapi dia berani menjamin bahwa tidak satu pun dari mereka akan berbaur dan menikmati dengan kerumunan dalam pertempuran dan tidak memiliki kewaspadaan paling mendasar. Rincian kecil seperti itu mengungkapkan tren umum, dan di hati Tang Tian, kekuatan tempur pasukan Elizabeth Trading turun. Penghakiman Tang Tian kurang lebih akurat, tetapi dia tidak tahu bahwa ini adalah situasi yang sangat biasa di benua bela diri yang terhormat. Pasukan marsial kontinen yang mahir dalam pertempuran dimunculkan melalui perencanaan jangka panjang. Sebelum ekspedisi selatan, meskipun tidak ada pertempuran skala besar, ada pertempuran skala kecil yang konstan terjadi. Menambahkan minat tempel dalam perbaikan, pasukan tempel sangat kuat. Tetapi pasukan organisasi perdagangan adalah gambaran yang sama sekali berbeda. Keselamatan di benua bela diri yang terhormat dapat dikatakan sebagai yang terbaik di galaksi suci, dan lingkungan bisnis perdagangan juga yang terbaik, dengan keberadaan tempel, pertempuran dan pergulatan antara organisasi perdagangan dikendalikan. Jadi pasukan organisasi perdagangan biasanya tidak memiliki pengalaman pertempuran. Mereka dapat merekrut para jenderal militer yang pensiun dari Temples Army, semua jenderal militer yang luar biasa ini dapat meningkatkan standar pelatihan, dan dapat merancang taktik yang luar biasa, tetapi bahkan para jenderal militer tidak dapat berbuat apa-apa tentang kurangnya kesempatan pertempuran nyata, karena jumlah bandit dan pencuri di benua bela diri yang terhormat dapat dianggap minimal. Kurangnya pengalaman pertempuran yang sebenarnya menjadi masalah umum bagi pasukan organisasi perdagangan di benua bela diri yang terhormat. Semua orang menyadari masalah ini, tetapi tidak ada yang menganggapnya serius. Kenyataan begitu jelas, dan semua orang hidup dengan itu. Tidak ada yang akan mengira bahwa perang akan datang begitu cepat, dan tidak ada yang mengira bahwa itu akan mempengaruhi mereka secara langsung. Tetapi mayoritas organisasi perdagangan dipenuhi dengan antisipasi dan kegembiraan terhadap aktivasi bel suci. Rencana dan ambisi tempel tidak lagi menjadi rahasia bagi keluarga aristokrat ini. Mereka sangat percaya bahwa tempel akan menjadi pemenang utama, dan selalu mengantisipasi itu, ingin mendapatkan bagian dari keuntungan. Itu adalah kekayaan yang sangat besar yang bahkan dengan sebagian darinya dapat menciptakan organisasi perdagangan garis atas. Tetapi kekuatan tempel tidak memberikan peluang bagi mereka untuk mencelupkan jari-jari mereka ke dalam pai. Di benua bela diri yang terhormat, tidak ada yang berani melawan tempel, sampai-sampai keluarga aristokrat bahkan tidak berani membentuk aliansi.
Tetapi dengan diaktifkannya lonceng suci, itu menandakan peluang bahwa keluarga aristokrat mendambakan siang dan malam, dan semua keluarga bertindak seolah-olah mereka menggunakan adrenalin. Itu adalah peluang investasi yang sangat langka. Satu-satunya waktu yang bisa menyamai peluang ini adalah ketika Honorable Martial Continent memulai perang besar untuk mencaplok semua benua lainnya. Memikirkan hal itu, berapa banyak keluarga bangsawan kelas 1 yang dihasilkan dari satu perang itu? Semua keluarga kelas 1 di benua bela diri yang terhormat diproduksi dengan cara yang sama, melalui perang. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat dengan kesempatan seperti itu di wajah mereka? Bagi mereka, dering lonceng suci hanya menandakan masalah sementara yang dihadapi oleh kuil. Tidak ada yang lebih jelas dari mereka tentang kekuatan yang dimiliki kuil, dan mereka semua tahu seberapa dalam akumulasi kekayaan kuil. Kuil akan kalah. Itu adalah lelucon paling lucu dalam sejarah. Orang-orang yang menyuarakan pendapat mereka bahwa tempel tidak akan menyerahkan kemenangan yang dengan mudah menderita kutukan oleh orang lain, karena bagi mereka, kuil pasti tidak akan menyerah dengan mudah. Kuil saat ini jauh lebih kuat daripada kuil masa lalu. Tidak ada yang berani merebut kemenangan dari kuil, mereka hanya ingin mengambil bagian dalam perjamuan kekayaan. Beberapa orang melihat lebih jauh, jika mereka benar-benar menaklukkan Heaven's Road, lalu apakah menyatukan galaksi Saint Suci masa depan yang dapat diramalkan? Kekayaan dan keadaan menguntungkan yang terkandung dalam pandangan jauh ke depan ini membuat semua orang bersemangat. Mereka ingin berpartisipasi dalam pertempuran. Bagaimana bisa pasukan yang mereka habiskan uang untuk perawatan tidak melakukan apa-apa? Gelombang jadi bagaimana jika pasukan kita sendiri tidak memiliki pengalaman? Dengan berpartisipasi dalam pertempuran, pengalaman mereka secara alami akan datang. Gelombang. Elizabeth Radings memiliki pemikiran yang sama, bagi mereka. Bahkan dengan kurangnya pengalaman, dengan kapal tanpa tanding, pelestarian diri tidak menjadi masalah jika mereka menghadapi bahaya. Dengan arus waktu dan pengalaman, kemampuan bertarung pasukan mereka secara alami akan meningkat. Elizabeth Radings tidak akan pernah berharap bahwa mereka akan bertemu Tang Tian. Anggota kru di atas kapal semua berkumpul di satu sisi kapal perang dan mengamati pertempuran, sementara sisi lain benar-benar kosong, sehingga ketika Tang Tian naik, tidak ada yang memperhatikannya. Itu terlalu longgar bahwa Tang Tian sendiri tidak tahan. Penghalang energi Matchless Ship tidak diaktifkan, kemungkinan besar dengan pemikiran bahwa kapal dagang Mace Field Radings tidak menimbulkan ancaman. Tapi untungnya bagi Tang Tian, penghalang energi tidak diaktifkan, jika tidak maka akan menjadi masalah baginya ketika dia naik ke kapal. Bahkan untuk kekuatan Tang Tian yang kuat, masih akan menjadi tugas yang sangat sulit bagi seseorang untuk menembus penghalang energi kapal perang kelas emas. Dengan satu pandangan, Tang Tian menemukan Claudia. Dia terlalu mencolok, di mana semua orang berkerumun, hanya Claudia yang sendirian. Heng dan timnya bergabung dalam pertempuran, sementara para pengawal lainnya tidak berani mendekati Claudia karena tidak senang berada di tengah kerumunan. Berkenaan dengan keselamatan, gelombang kami berada di kapal tanpa tanding, mengapa khawatir tentang keselamatan? Selain itu, ada begitu banyak orang di dalamnya, apa yang bisa terjadi? Gelombang tidak ada yang berani mengajukan penolakan di depan Claudia, menambahkan bahwa amarah Claudia sangat buruk, dan dengan kemarahan berapi-api dalam dirinya dari penghinaan yang baru saja dideritanya, tidak ada seorang pun ingin menjadi kambing hitam. Tang Tian tiba-tiba memperhatikan bahwa Claudia telah membeku dan kemudian mulai melihat sekeliling, dan segera menyadari bahwa Claudia telah menyadari kepergiannya, dan sedang mencarinya. Tanpa ragu, Tang Tian mengambil tindakan. Keraguan pada saat kritis seperti itu kemungkinan besar akan menyebabkan kegagalan. Dan jika Claudia merasakan ada sesuatu yang salah dan segera bergegas untuk melindungi para penjaga, Tang Tian akan berada dalam masalah. Tapi Tang Tian jelas melebih-lebihkan Claudia. Ketika Claudia menyadari bahwa Tang Tian tidak berada di lingkaran terlarang, reaksi pertamanya adalah Tang Tian melarikan diri, dan tidak pernah berpikir bahwa Tang Tian tidak hanya melarikan diri, tetapi malah berada di kapal dan benar-benar menargetkannya. Dia tiba-tiba merasa dirinya tersedak dan terangkat dari tanah, langit dalam pandangannya berputar-putar ketika kekuatan yang kuat membuatnya tidak mampu bernapas, matanya menatap ke belakang kepalanya. Dia benar-benar terpana ketika pikirannya menjadi kosong. Dia sadar kembali setelah periode waktu yang tidak diketahui, gelombang aku benar-benar disergap. Gelombang. Tangan yang melilit tenggorokannya terasa seperti cakar baja, Claudia merasa bahwa dia tidak bisa bernapas sama sekali ketika rasa takut yang intens menyelimuti seluruh tubuhnya, menyebabkan dia kehilangan semua kekuatannya. Gelombang apa aku akan mati? Dia ingin berteriak, tetapi tenggorokannya digenggam erat, mencegahnya mengeluarkan suara. Dia sangat takut bahwa seluruh tubuhnya bergetar, dan baru kemudian dia tiba-tiba menyadari bahwa kecantikan yang dia banggakan, dukungan keluarga yang dia banggakan tidak berguna sama sekali, dia bahkan tidak berani berjuang dalam ketakutan bahwa pria itu akan mematahkan lehernya sendiri. Para pengawal di kapal hanya terbangun dari lamunan ketika Tang Tian mencekik leher Claudia dan terbang ke titik tertinggi dari kapal yang tidak ada tandingannya. Seolah-olah Tang Tian memegang sarang lebah. Berani sekali kamu.
Cepat lewatkan anak muda kita. Atau mati. Kamu mencari kematian. Kamu orang gila. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu menciptakan bencana besar pada diri kamu sendiri. Petik 2. Lebih baik kamu tidak melakukan apa-apa, kita bisa membicarakannya. Tidak ada salahnya mengatakan kondisi apapun yang kamu miliki. Selama kamu membiarkan anak muda kita pergi, kita bisa membicarakannya. Heng yang mengamati pertempuran itu tiba-tiba mendengar keributan di kapal yang tidak ada tandingannya, dan berbalik untuk melihatnya. Dalam satu pandangan itu, dia merasa seolah-olah rohnya telah terbang keluar dari tubuhnya, dan bahwa dia terjatuh dalam es ketika kaki dan tangannya berubah dingin. Di puncak kapal yang tiada taraf berdiri seorang lelaki bertopeng dengan tangan di leher Claudia. Pikiran Heng bergetar, dia bisa mengabaikan emosi Claudia, tetapi dia harus memastikan keselamatannya dengan segala cara. Dia tanpa sadar berbalik untuk melihat hub terlarang, yang menyebabkan matanya mengerut, karena tidak ada yang disegel di dalam hub terlarang. Rasa dingin menggigit dari kakinya dan langsung ke pikirannya. Gelombang, dia benar-benar melarikan diri dari hub terlarang. Dan aku bahkan tidak melihat apa-apa. Gelombang. Gelombang bagaimana? Mungkin itu. Gelombang. Kekagetan membuat hati Heng gelisah. Jika musuh baru saja keluar dari hub terlarang, ia tidak akan memiliki reaksi seperti itu. Gelombang bagaimana mungkin dia menyelinap keluar dari hub terlarang tanpa membuatku khawatir. Apakah dia tahu hub terlarang juga? Tapi, aku menciptakan hub terlarang. Gelombang. Bukan hanya Heng, para sahabat di sampingnya, setelah memperhatikan pilar cahaya yang kosong dan Tang Tian di puncak kapal yang tidak ada tandingan, semua memiliki ekspresi seolah-olah mereka telah melihat hantu. Dan pertempuran sengit di udara berhenti setelah memperhatikan perubahan pada kapal yang tidak ada tandingannya. Semua orang dari Elizabeth Trading menjadi cemas seolah-olah mereka telah bertemu musuh yang tangguh. Jika Claudia mengalami kecelakaan, semua orang akan mengalami kesulitan. Adapun Jize dan yang lainnya, seolah-olah mereka berada di untuk pertunjukan yang bagus. Mereka kembali ke kapal dagang dan melipat tangan mereka dan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Hehe, guru benar-benar tidak memiliki perasaan perlindungan dan kelembutan terhadap wanita. Dan dia sangat cantik, sangat disayangkan. Petik 2. Lembut terhadap wanita. Hehe, bisakah kamu makan itu? Jika kamu mengasihani dia, kamu bisa pergi padanya, guru akan mengasihani kamu dengan hati-hati. Petik 2. Apapun, mati untuk kecantikan tidak ada dalam karakterku. Aku punya perasaan bahwa Elizabeth Trading akan berdarah. Petik 2. Mengapa aku memiliki perasaan yang sama? Mendengarkan obrolan kosong Jize dan Fu Zhengzi, wajah Melissa menjadi pucat pasi. Tindakan Tang Tian sebenarnya adalah kepuasan bagi semua orang, tapi itu sudah menghancurkan konvensi pertempuran antara organisasi perdagangan. Organisasi perdagangan bertarung secara terbuka dan diam-diam, tetapi ada aturan ketat yang pasti tidak bisa dilanggar, dan terlepas dari apapun, mereka tidak bisa secara langsung membahayakan ahli waris keluarga. Melanggar aturan ini akan menyebabkan kematian salah satu pihak. Claudia adalah seorang putri di Elizabeth Trading, dan sangat dicintai serta dimanjakan oleh semua orang. Lebih penting lagi, Claudia adalah penerus Elizabeth Trading. Langkah Tang Tian pada Claudia kemungkinan besar akan memicu perang habis-habisan antara kedua organisasi perdagangan. Wajah Melissa dengan cepat kembali ke normal ketika dia tertawa getir, gelombang baiklah, dengan kepribadian Tang Tian, menjadikannya besar adalah karakternya. Gelombang dia mengambil napas dalam-dalam, matanya mendapatkan kembali tekadnya, gelombang sekarang saat tradisi lapangan gada bersama Tang Tian, aku seharusnya tidak punya banyak keluhan. Gelombang. Setelah tenang, Melissa menjadi sangat ingin tahu bagaimana Tang Tian akan menyelesaikan masalah ini. Kapal yang tiada taraf. Heng mengira dia salah dengar, bukan hanya dia, semua orang mengira mereka salah dengar. Bahkan Melissa membuka mulutnya lebar-lebar, dia menatap kosong pada Tang Tian yang tangannya terulur, menggenggam Claudia di tenggorokannya. Postur itu benar-benar terlalu ramah tamah. Permintaan itu benar-benar terlalu keren. Dia mulai bersemangat, dia tidak lagi mempertimbangkan konsekuensinya. Hanya dengan melihat bagaimana Claudia tercekik di depan semua orang dan menjuntai seperti ikan mati di udara membuatnya sangat gembira, karena hal itu membuatnya memuntahkan kemarahan dalam dirinya. Claudia pasti marah sekali sekarang, Melissa dengan memuaskan mengagumi situasi sedih Claudia, merasa bahwa hari itu sangat baik. Dan kapal tanpa tanding, satu-satunya kapal perang kelas emas Elizabeth Trading. Menonton ekspresi Heng dan semua orang membuatnya sangat gembira. Terutama berpikir tentang bagaimana perusahaannya sendiri telah kehilangan kapal perang kelas emas mereka, dia tenggelam dalam kegembiraan balas dendam. Satu-satunya orang yang tidak terkejut adalah God Armor Army. Hei, apa yang aku katakan menjadi kenyataan. The Matchless Ship, kapal perang kelas emas, aku menyukainya. Semua fakta hanya menunjukkan itu, apapun yang guru perhatikan tidak dapat lepas dari cengkeramannya. Petik 2. Kita diselamatkan.
Ini kapal perang yang sangat bagus, lihatlah, betapa indahnya, benar-benar indah. Kita tidak bisa membiarkannya dinodai oleh tradisi Elizabeth dan kelompok idiot mereka, hanya orang yang bertanggung jawab seperti kita yang cocok untuk kecantikan seperti itu. Petik 2. Aku suka caramu mengatakannya, tapi dari kelihatannya, mereka sepertinya tidak mau. Tenang, Tuan akan membuat mereka benar-benar bersedia. Itulah sebabnya aku menyukai gaya guru, karena itu selalu membuat kita menjadi sangat lurus. Siapa yang peduli jika kamu menyukainya? Apakah kamu menantangku? Tidak, aku hanya berharap melihat guru mengajari kamu apa yang benar dan apa yang tidak. Berbeda dengan tim pria bersemangat Tang Tian, Elizabeth Trading gempar. Dia gila. Dia benar-benar memusatkan perhatian pada kapal yang tidak ada padinya. Tidak mungkin, organisasi pasti tidak akan menyetujuinya. Jika kita kehilangan kapal yang tak tertandingi, kita semua akan dihukum berat ketika kita kembali. Petik 2. Dia memasang gertakan, dia pasti. Apakah ada masalah? Suara Tang Tian keluar dari balik topeng, tidak ada yang tahu apakah dia senang atau marah, itu terdengar seolah-olah dia sedang melakukan percakapan yang sepenuhnya biasa. Heng memulihkan ketenangannya, itu benar, bahkan Heng merasa bahwa Tang Tian sedang menguji mereka. Gelombang ini hanya negosiasi, dia meminta harga tinggi, tetapi pada akhirnya akan diturunkan hanya dengan uang. Gelombang. Tapi hati-hati lahir di hatinya, dia tahu bahwa pihak lain itu licik dan bukan pria yang ceroboh dan terburu-buru. Dia menghela nafas lega dalam hati, dia paling takut dengan karakter impulsif, karena orang-orang seperti itu tidak pernah mempertimbangkan konsekuensinya, dan dia tidak akan bisa memastikan keselamatan Claudia. Orang seperti itu bisa melakukan apa saja jika dipicu. Gelombang karena dia berpengalaman dan licik, dia memiliki kekhawatiran, dan tentu saja tidak akan mengabaikan segala sesuatu dengan pertimbangan. Gelombang untuk Heng, dia tidak khawatir tentang keselamatan Claudia selama pihak lain memiliki pengetahuan dasar, karena dia tahu bahwa pihak lain jelas apa akibatnya jika Claudia meninggal. Dia sangat percaya bahwa pihak lain tidak menginginkan hasil seperti itu juga. Kami bersikap tulus. Heng menambahkan, ini hanya kesalahpahaman, meskipun kami tidak senang tentang hal itu, tetapi tidak ada cedera atau kematian di antara kami. Selama kamu membiarkan Nona Claudia pergi, aku berjanji kepada kamu, dengan reputasi Elizabeth Trading, bahwa masalah ini tidak akan dibahas. Bagi Elizabeth dan Machefield Trading untuk berperang habis-habisan hanya karena kesalahpahaman kecil, itu adalah bencana. Petik 2. Dia mulai memberi tekanan pada Tang Tian, nada bicaranya yang acuh tak acuh penuh dengan ancaman. Gelombang perang habis-habisan. Kamu pikir tradisi bidang gada kamu akan berani terlibat dengan perang habis-habisan dengan kami? Gelombang Heng tidak percaya bahwa mereka menginginkannya. Penurunan tradisi ladang gada terkait dan dikaitkan dengan tradisi Elizabeth dalam banyak hal, tetapi tradisi ladang gada hanya menurun, dan alasan itu tidak dihancurkan hanya karena Elizabeth Trading tidak mengambil tindakan langsung. Jika mereka benar-benar memprovokasi Elizabeth Trading, Machefield Trading hanya akan menjadi sejarah, dan Heng tidak percaya bahwa pihak lain tidak dapat melihatnya. Heng, yang pikirannya berhasil sama sekali tidak panik, malah mencibir di wajahnya, karena dia yakin dia tahu bahwa pihak lain sedang menggertak. Mencibir dan percaya diri Heng mengejutkan Tang Tian, tetapi setelah mendengarkan kata-kata Heng, dia mengerti di mana masalahnya. Heng berpikir bahwa mereka adalah orang-orang Machefield Trading, itu sebabnya dia sangat tenang. Tang Tian menjadi jengkel, karena pihak lain menganggap mereka sebagai bawahan tradisi lapangan Mache dan percaya bahwa dia tidak akan berani mengambil tindakan. Tetapi dia tidak dapat membuka identitas aslinya, dan tanpa sampul Machefield Trading, mereka tidak akan dapat memasuki Sein kontinen. Kamu memandang rendah ke tradisi Machefield. Tang Tian berbicara dengan tenang saat dia meningkatkan kekuatan di tangannya. Mata Claudia berubah menjadi lebih gelap, dia benar-benar tidak bisa bernafas, menyebabkan respons alami terhadap perjuangan, tetapi tangan yang menggenggam lehernya seperti penjepit baja, terlepas dari bagaimana dia berjuang, dia tidak mau bergerak. Heng tidak pernah berpikir bahwa Tang Tian akan benar-benar berani mengambil tindakan terhadap Claudia, dan dia segera meraung, berhenti. Jika sesuatu terjadi pada nona muda Claudia, Machefield Trading akan dimakamkan. Petik 2. Tang Tian tetap acuh tak acuh saat ia meningkatkan output kekuatan. Berhenti. Berhenti sekarang. Heng mulai menjadi cemas, semua kemantapan menghilang dari benaknya, nyatakan kondisi kamu. Kapal yang tiada taraf. Tang Tian berkata dengan dingin, atau apakah aku tidak mengatakannya dengan cukup jelas pertama kali? Heng tertegun, dan bereaksi hanya setelah beberapa saat dalam histeria, apakah kamu gila? Kapal tanpa tandingan. Apakah kamu tahu apa itu? Kapal perang kelas emas. Apakah kamu berpikir untuk menghancurkan Machefield Trading? Kamu tahu bahwa kondisi kamu tidak akan pernah diterima. Petik 2. Tang Tian menganggukkan kepalanya, baiklah, aku akan memberikan mayatnya padamu. Kamu. Heng menatap Tang Tian,
Matanya memuntahkan api, dadanya berombak-ombak. Setelah beberapa saat, dia menekan kemarahan di dalam hatinya, dan berkata dengan muram, ubah kondisi kamu, kapal yang tiada banding adalah permintaan yang mustahil. Apakah kamu mengatakan bahwa Nona Muda Claudia tidak layak dengan kapal tanpa tanding ini? Tiba-tiba Melissa berdiri dan berbicara. Hank menarik napas dalam-dalam ketika dia menatap Melissa dengan dingin, bisakah aku mengerti ini? Apakah Machefield Trading siap memulai perang? Ini hanya kapal perang kelas emas. Melissa tertawa, Nona Claudia muda sangat berharga, apa yang harus dibicarakan dengan kapal perang kelas emas belaka? Ini bisa memulai perang. Bel kudus berbunyi, dan yang paling penting sekarang adalah bertarung untuk kuil. Machefield Trading saat ini kurang memiliki kapal perang. Sisi bangsawan kamu kuat dan kaya, kamu dapat berbagi kapal perang dengan organisasi aku, yang akan memberi kami semua untuk Tempel juga. Aku yakin Tempel juga akan senang melihatnya cara. Bagus bagus bagus. Hank mengulangi kata, baik, 3 kali. Dia sangat marah sehingga dia mulai tertawa. Niat dalam kata-kata Melissa sangat jelas, tidak hanya mewakili niat Machefield Trading, itu juga berarti bahwa pada saat yang sangat penting, selama Machefield Trading mematuhi perintah Tempel, Tempel pasti tidak akan peduli tentang pertengkaran antara kedua belah pihak. Apakah kamu melanggar larangan Holy Bell? Hank mengertakkan gigi dan berkata. Tentu saja, kita tidak berani melanggar larangan Holy Bell. Melissa tertawa kecil, melihat mata Hank bersinar, dia melanjutkan, kami hanya akan membiarkan Nona Claudia muda menemani kami selama beberapa hari mendatang. Tepat. Kami memiliki banyak orang di sini yang memuja Nona Claudia muda, aku yakin mereka pasti mau berinteraksi dengannya. Petik 2. Setelah mendengar itu, Jizze dan yang lainnya mulai bersiul dan membuat keributan, semua mata mereka menyala seperti serigala yang rakus. Setelah mendengar kata-kata Melissa, Claudia hampir pingsan di tangan Tang Tian, dia mulai mengutuk Melissa di dalam hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia merasa takut, dan juga pertama kalinya matanya takut ketika dia menatap Melissa. Tang Tian diam-diam menamparkan bibirnya, gelombang wanita benar-benar galak terhadap satu sama lain. Gelombang itu adalah ide jahat yang dia tidak pernah pikirkan. Semburan kekuatan muncul entah dari mana, menyebabkan Claudia menjerit, berjanjilah padanya. Cepat janjikan padanya. Petik 2. Tubuhnya terus-menerus gemetar, sebelumnya karena takut mati, tetapi dibandingkan dengan ketakutan yang dia rasakan saat ini, sekarat sepertinya tidak banyak. Dia jelas bahwa dengan kebencian di antara keduanya, Melissa bahkan mungkin berharap agar Hank menolak. Gelombang pelacur ini. Gelombang Claudia mengutuk dalam hatinya berulang kali ketika dia bersumpah pada dirinya sendiri. Setelah berhasil melewatinya, dia akan membuat Melissa menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada mati. Kata-kata Melissa membuat ekspresi wajah Hank berubah. Dia tidak berani membayangkan apa yang harus dia hadapi jika kata-kata Melissa masuk, karena pasti tidak sesederhana sekarat. Gelombang benar-benar wanita jahat dan kejam. Gelombang di awalnya berpikir bahwa pihak lain berani membunuh Claudia, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa metode Melissa akan lebih mengerikan. Hank tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain, dan di dalam hatinya, dia harus mengakui bahwa Machefield Trading memiliki peluang yang sangat luar biasa. Pada saat yang genting seperti itu, Elizabeth Trading tidak punya pilihan selain menelan konsekuensi yang menyakitkan. Mereka tidak bisa memikirkan menemukan masalah dengan Machefield Trading sebelum perang berakhir. Dan setelah perang, dengan kapal tanpa tanding, kekuatan Machefield Trading akan melambung tinggi, dan pencapaian mereka kemungkinan besar akan lebih tinggi. Sebagai gantinya, kekuatan Elizabeth Trading telah terpotong, yang sangat tidak menguntungkan untuk setiap pertempuran berikutnya. Dalam satu langkah, tradisi bidang gada telah turun dari kemunduran mereka dan melakukan pukulan besar pada Elizabeth Trading, dan bahkan membuat mereka berada pada posisi di mana mereka tidak punya pilihan lain dan tunduk pada penghinaan, dapat dianggap bahwa mereka benar-benar lihai dan berhati-hati. Memikirkan konsekuensinya, hawa dingin muncul di hati Hank. Pandangannya tertuju pada Tang Tian. Ini jelas bukan tipuan Melissa, penurunan Machefield Trading sudah lama membuktikan bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengubah arus. Selain itu, penculikan Claudia dipenuhi dengan permusuhan, jelas bukan gaya Melissa. Rabun jauh dan kemampuan untuk membangun rencana seperti itu pasti datang dari pria itu. Ketegasan dan keganasannya benar-benar berbeda dari penurunan semangat Machefield Trading. Dia pria yang sangat berbahaya, tapi siapa dia? Untuk dapat menggantikan posisi Melissa untuk membuat keputusan seperti itu, posisinya di perusahaan pasti sama atau lebih tinggi dari Melissa. Sepertinya kita telah meremehkan tradisi bidang gada. Tradisi lapangan gada lebih mendalam dari yang kita duga, mereka masih memiliki tentara topeng besi yang kuat yang dipimpin oleh pemimpin yang sangat berbahaya. Agar para petinggi tidak menyadari hal ini, mereka terlalu ceroboh. Mata semua orang tertuju pada Hank, mencegahnya menghindari pengambilan keputusan. Meskipun dia tahu bahwa semua orang menunggu untuk mengambil inisiatif, dia juga tahu bahwa begitu dia membuat keputusan, dia akan menjadi orang yang menghadapi musik. Tetapi dia juga jelas menyadari apa yang akan mereka hadapi jika dia tidak menyelamatkan Claudia.
Dia mengambil napas dalam-dalam, lalu berkata dengan tegas, baik. Kami akan menukar kapal yang tidak ada tandingannya dengan nona muda Claudia. Petik 2. Di belakangnya, suara orang yang mendesah lega bisa terdengar.